2026 kan escape pada konsep baru. Tahun lalu itu tema kita belajar. Tapi kita ngerasa belajar tanpa kita melakukan tindakan dan menyelesaikan masalah takutnya sia-sia. Kenapa harus ada kiamat itu? Tahun ini kita mau belajar tentang lateral thinking. Kalau seandainya semua sudah dituliskan oleh Allah, ngapain kita ibadah? Ini adalah contoh-contoh manusia yang selalu nyari kesalahan orang ya. Jadi bumi tuh sepanjang sejarahnya udah pernah ngalamin 5 kali kiamat. Oh, Wah, kerja lagi deh kita. Kita biasa mulai pakai Assalamualaikum, kali ini Astagfirullah. Kenapa, Fer? Lu kedinginan, Koy? Enggak. Koi lagi Ini sarungnya enak aja. Oh. Jadi Koi- kena koi- kulit tuh enak. Jadi gue pengen semua kulit gue kena sarung ini. BHS bro. berarti hari lu lihat. apa nih? Wey. Pertama kalinya ya. pertama Pertama kalinya kali kita lihat. ngelihat Ustadz Felix pakai sarung. Siap mau terawih nih. Wih. Kalian kira ini adalah apa namanya? Oh ya salah. lupa. Kalian kira ini adalah nggak live ya? Nih, coba. Ini live. buktikan kalau ini live. Koi Buktiin. kayang. Koi kayang. Nggak, Gue jangan. buktiin dengan gue Kemarin udah ngegampar kaya. Feren. Gampar Feren aja yuk. Kemarin udah kayang. Coba ada nggak yang mau Valen digampar? Jahat. Kayang udah Oh, kemarin. sampai sekarang yang lain. Iya, masih ada yang lain dong, jangan Safe kayang. Feren. Koi out. Koi Koi out, auto. oke. Mm-mm. Koi salto. Enak gabut. Backflip. Salto sama backflip paling banyak sih. Backflip. Emang bisa? Iya. Ya nggak bisa lah. Koi stand up comedy. Nenek lu stand up komodo. Koi Enak selepet banget Raymond pakai nyuruh. sarung. Apaan ini? Koi selepet Raymond Itu pakai kayak sarung ini, anjir. capres sama cawapres sama wapres Oh kemarin. iya. Koi pakein sarung ke Remon. Enggak apa-apa, Coba, sarung tuh. gua udah keren. Ini nih. tuh diajarin tuh kalau anak-anak. Gua mau diselepet nih. Beneran. Gua beneran diselepet anjir. Beneran lagi. Karena hari ini nih hari yang spesial. Ada dua occasion hari ini. Oke, Apa itu? apa Yang tuh? pertama, hari ini ternyata Hari Sarung Nasional. Wow. Wah. Gila, gue baru tahu bos. Gue baru tahu ada Hari Sarung Nasional. Cewek boleh pakai sarung nggak? Boleh. Cewek hijabnya Boleh. boleh pakai sarung nggak? Boleh. Boleh. Kayak koi aja tuh. Faktanya zaman dulu di Sulawesi, cewek-cewek tuh hijabnya pakai sarung. Wow. Yang sarung itu loh bro, coba yang pakai sarung kayak ninja coba. Nah caranya gini. Oh Nah, kayak gitu. Tutorial pakai hijab, uh-uh. pakai sarung. Nah kayak gitu tuh. Wow. Oke. Nah, Nah. Halal sekali. nah, Wow. masya Allah ukti Oke koi. koi. Nah hari yang kedua occasionnya apa? Yang pertama kan Hari Sarung Nasional. Yang kedua apa? Lihat lu dong. Wow. Coba lu pakai kayak gini bagus deh. Coba Fer. Berarti nggak lo? Coba Fer. Ini apa sih Habibi suka nih. Oh ini Habibi. Masya Allah Nggak, Habibi. lu coba pakai kayak gini Nggak bagus. mau. Biar dua ninja. Wow. Ayo jawab dulu yang kedua apa? Apa? Yang pertama Hari Sarung Nasional. Hari ini hari apa lagi? Hari ini hari Selasa. Selasa. Hari ini kita live stream. Iya benar. Iya. Tapi hari-hari ini ya, apakah ini penanda hari pertama Perang Dunia III? Kayaknya udah dari kemarin deh kayaknya. Ya yang kemarin pas Dari Sabtu, kejadian sebenarnya dari Sabtu. dari Sabtu. Iya. Terakhir Perang Dunia 2 tahun berapa? Perang Dunia II selesai berakhir 1945. 45. Oh, waktu Indonesia ya, merdeka. iya. Lalu pikir Merdeka. Indonesia merdeka kenapa? Iya. Iya. Indonesia emang waktu tengkar disebut Perang Dunia. Jadi gini. Loh, bukan. Jadi gini ya. Indonesia tengkar. Indonesia nggak tengkar ya pertama ya. Jadi Indonesia tuh bisa merdeka karena waktu itu Jepang itu dibom atom sama Amerika. Iya. Nah ketika dibom atom karena itu dia kehilangan kekuatan makanya dia harus cabut dari Indonesia. Karena waktu itu Indonesia masih dikangkangi oleh Jepang. Iya. Oh. Waktu itu kan kita dijajahnya siapa tuh? Belanda sama Jepang kan. Iya. Iya. Itulah kira-kira tuh ceritanya. Nah sekarang sebenarnya menurutku sih WW3 udah official sih. Iya. Tapi Perang Dunia itu kan ada ada ciri-cirinya. Sorry bukan ciri-ciri. Apa sih? Apa? Perang disebut Perang Dunia itu kalau Tanda-tandanya. Oh good sih. Nggak, ada Ada klasifikasi standar. definisinya ya. Iya. kenapa kalau misalnya Bogor sama Jakarta perang itu kan bukan perang kan? Iya itu namanya perang kabupaten. Iya, perang juga perang Iya, antar kota. Maksudnya kota. perang dunia itu cuman antar negara doang. Enggak, karena melibatkan dunia.
Iya. Oh. Kan banyak negara di dunia. Iya. Nih, Contoh. satu skala global, bukan Ya. cuma 2 negara, melibatkan banyak negara di beberapa benua. Mm-mm. Oh. Eropa, Asia, Amerika gitu. Ini kan pertama kan memang Israel, Iran, Ya. US ikut turun tangan. Habis itu sekarang Cina sama Rusia mau turun tangan juga. Jadi sebenarnya gini, kalau Setahu gue gitu deh. mau lihat Iya. perang dunia atau tidak, kita pertama harus bisa melihat dulu dunia itu dibagi ke seperti apa. Nah kalau misalnya dari dulu sampai sekarang yang sederhana selalu pembagiannya adalah blok timur dan blok barat. Nah blok timur itu diwakili oleh Uni Soviet pada waktu zaman dulu dan blok barat diwakili oleh Amerika. Dan zaman dulu lagi lebih jauh lagi blok barat itu diwakili oleh Inggris sebenarnya. Inggris, Perancis, dan blok timur itu diwakili oleh Jerman dan waktu itu adalah Ottoman waktu itu. Oke. Nah jadi kita lihat dulu pembagiannya nih. Nah kalau kita yang sudah jelas banget adalah Amerika itu adalah negara adidaya. Jadi negara adidaya yang ngatur dunia lah gampangnya gitu. Itu Amerika. Nah di sisi lain pewaris daripada Uni Soviet adalah Rusia. Dan Rusia punya teman namanya Cina. Cina yang sekarang ekonominya berkembang tinggi sekali. Dan sudah sampai ke banyak banget Cina tuh minjemin duit ke Amerika. Dan juga perdagangannya sudah surplus banyak banget Cina dibandingkan dengan Amerika. Ya. Nah artinya kalau dua ini sudah ikut terlibat maka itu sudah bisa dikatakan perang dunia. Nah kenapa aku bilang official? Karena dari kemarin yang kita obrolin sama Koi sama Raymond yang kita bilang tentang kekhawatiran kita itu adalah baru perang dingin dulu. Jadi Cold War. Jadi saling ejek, saling ancam dan segala macam. Nah itu akan mulai official ketika salah satu memulai perang fisik kayak sekarang. Nah kenapa kita katakan ini adalah skalanya termasuk perang dunia? Karena serangan Amerika Israel terhadap Iran sebenarnya bukan serangan hanya terhadap Iran. Tapi sebenarnya serangan terhadap koalisi yang ada di sebelah timur sebenarnya, yaitu adalah Cina dan Rusia. Makanya contoh ya, kalau teman-teman mau tahu ya, ketika Donald Trump itu ngomong tentang Greenland, dia sangat sederhana sekali alasannya. Kalau aku nggak ngambil Greenland, maka Cina akan ngambil. Greenland ini apa? Greenland itu adalah satu tempat Di Eropa. di Eropa, tapi sebenarnya secara letak dia lebih dekat kepada Amerika dan Rusia sebenarnya. Jadi ada pengaruh itu sehingga dia menjadikan itu sebagai sebuah pangkalan militer. Dia pengen jadiin sebagai pangkalan militer dan ngambil rare earth mineral di situ. Jadinya dia pengen nyaplok Greenland supaya dia terus kemudian menjadikan Greenland ini sebagai semacam kayak aset di kantongnya dia. Dan dia khawatir banget kalau dia tidak ambil itu, maka yang diambil nanti adalah Cina yang ngambilnya. Oh, Dan Greenland ini. Amerika tuh udah mau beli Greenland tuh dari dulu. Oh. Emang siapa pemilik Greenland? Denmark. Sekarang Denmark. Oh, Denmark. Dia jualan tanah gitu ya? Bisa dikatakan dia bukan mau beli, dia mau nyaplok. Nyaplok. Iya dia mau nyaplok. Awalnya kan dia Eksploitasi. dengan cara membeli, cuma kan ditolak mulu kan. Betul. Akhirnya sekarang mau lebih paksa lagi. Iya. Gampangnya gini ya contohnya misalnya ya. Misalnya contoh ya, ini dibagi dua misalnya. Aku sama Koi temenan, lu sama Raymond temenan. Terus lu tahu bahwasanya gua bentar lagi bisa nyanyiin Raymond nih. Iya. Atau Raymond tahu bahwa aku bentar lagi bisa nyanyiin dia dan dia nggak mau karena kalau dia disayangin dia bakal bahaya kan. Maka dia tahu selama ini Koi nih yang ngasih Felix makan nih. Maka diserang Koi biar aku nggak bisa makan. Wow, Coba jadi lihat ya, contoh ya. Lu pernah dengar nggak kemarin Amerika nyulik presiden Venezuela? iya. Apakah itu cuma urusan Amerika dan Venezuela? Jawabannya tidak. Kenapa bisa begitu? Tanya Koi. Karena Venezuela menyuplai minyak paling besar buat Paling besar di dunia buat Cina. Oh, jadi benernya Amerika tuh lagi tengkar sama Iya. Cina. Lo kan udah ikutin gue dari lama ya, inget gak? Dari tahun lalu, awal tahun gue udah bilang Iya. it's all about Tapi follow the money. 80 tahun Oke. sekali selalu terjadi pergeseran kekuasaan. Iya. Dan pasti berunjuk ke konflik yang sangat besar. Ya. Waktu itu sampai World War II itu Amerika sama Eropa, ya kan? Sekarang Amerika udah adidaya banget nih. Kan 1945. Sekarang tahun berapa? 2026. Berapa tuh selisihnya? 80 tahun ya. Ya, 70 apa 80? 80 tahun. 80. Bentar. Oh, Tapi itu udah pas Greenland, siklusnya tuh. Greenland ini isinya apa ya kok direbutin? Sebenarnya Greenland tuh menurut beberapa orang yang bahas itu pertama adalah rare earth mineral. Ya. Jadi ada banyak sekali mineral-mineral yang bisa ditambang di situ. Tapi menurutku bukan hanya mineral sebenarnya, tapi geopolitik. Geopolitik itu adalah posisinya bisa jadi, pengaruhnya bisa jadi, dan apapun yang misalnya yang ada di sana bisa untuk menguntungkan orang-orang lain dan tidak menguntungkan kita, atau sebaliknya menguntungkan kita tapi tidak menguntungkan orang lain. Itu geopolitik.
Jadi nih, Greenland itu salah satunya pertama. Kalau lu nguasain Greenland, misal lu Amerika, lu ke Rusia tuh jadi kayak Dekat depan banget. mata lu tuh. Lu masang rudal di situ tuh bisa langsung nembak. Satu. Tapi Rusia juga kalau mau rese ke Amerika bisa nguasain Greenland, Dia bisa ngarahin ke ngancam. Amerika. Terus yang kedua mineral. Yang ketiga, sekarang kan global warming nih. Suhu mulai turun kan. Suhu mulai naik, es mencair. Kebuka jalur perdagangan baru lewat Arktik. Nah, itu kalau pelabuhannya ada di Greenland, siapapun yang megang Greenland itu menang jalur perdagangan itu. Iya. Dia megang. Greenland Naik ini tempat ekonominya. wisata bukan? Greenland bukan. Kayak Tadi yang pulau sudah dibilang gede tadi. Kayak pulau gitu. Heeh. Oh, Oke. Greenland tuh gak ada green-greennya. Iya, es semua. Es semua. aku baru tahu. Iya, heeh. Sebelum kita terlalu jauh, Greenland. kita ke isu yang benar-benar hot dulu belakangan ini. Oke. Iya. Which is Iran. Mm-mm. Sebenarnya news yang wow banget tentang Iran tuh di tahun lalu. Kalau nggak salah hampir satu tahun lalu yang pas dia lempar Iya. tembak balistik misil. 8 bulan lalu. Juni Iya. itu Juni. Iya. Juni ya? 13 Juni. Iya, 8 bulan lalu. Waktu itu ditembak ke Israel. Dan Israel ngemis lah ke PBB. Iya. Dia bilang kayak tolong dong kok gue diserang kayak gini. Padahal selama ini nggak mau ikutin PBB punya aturan buat gencatan senjata. Iya. gitu Iya. loh. Mm-mm. Nah dari sana sampai sekarang bisa Iran Supreme Leadernya ya di assassinate berarti. Iya, Iya. dibunuh. Dibunuh. Ya. Itu apa yang terjadi sih di tengah-tengah apa? Jadi waiting aja gitu. Iya, Jadi- jadi gini. Nah itu. Lu dulu, mau lu dulu. Ya bebas, Anda dulu Oke, boleh. aku coba ngasih tau dulu. Pertama-tama ini penting banget. Bahwasanya kita tidak boleh melihat kejadian ini cuma setahun ke belakang. Ini penting Benar. banget sih soalnya. Iya. Kita harus ngelihat jauh sebelumnya. Kalau aku mau mulai, sebenarnya ini adalah mulai daripada pembentukan Israel itu sendiri. Ya. Ada beberapa teori yang masuk akal untuk menjelaskan pembentukan Israel. Yang paling banyak data-datanya adalah Israel itu adalah semacam kayak proyek kolonisasi Barat. Jadi banyak banget orang negara-negara Barat yang dia punya proyek kolonisasi. Maka dia bentuk Israel sebagai proyek kolonisasinya. Siapa yang terlibat di sana? Inggris terlibat, Amerika terlibat, dan negara-negara Eropa yang lainnya terlibat sebenarnya dalam kolonisasi Barat, dalam proyek Israel ini. Makanya sampai sekarang Israel itu dibela sama semua negeri-negeri Barat ini. Nah, jadi ini pertama harus kita tahu dulu. Jadi ditempatin Israel di sana supaya mereka punya proyek untuk mengkolonisasi Barat. Nah, dari titik itu kita bisa tahu bahwa saya ketika Nah dia mau nanya kolonisasi maksudnya apa? Iya. proyek penjajahan. Kolonisasi penjajahan. Oh. Jadi orang-orang Barat ini dia berusaha gimana cara untuk tetap jadi pemimpin. Jadi orang-orang Barat itu mulai menjadi pemimpin semenjak Perang Dunia Pertama. Sebenarnya semenjak 1700-an sih, ketika merkantilisme 1600 dimulai, mereka menjajah lewat kapal-kapal. Nah, ketika mereka sudah menang, proyek ekspansi ini sebenarnya terbatas ketika orang-orang sudah mulai minta kemerdekaan. Nggak mau lagi dikolonisasi oleh Barat, dijajah oleh lagi. Barat. Iya. Nah, mereka bilang ya masa sih kita hengkang dari sini gitu aja, orang kita udah ngabisin duit banyak, orang kita udah terlanjur bisa menikmati banyak sekali sumber daya daripada orang-orang yang kita kolonisasi ini, maka mereka buatlah semacam kayak supaya Timur Tengah ini nggak bisa stabil. Standalone ya. Stabil. Maka dibuatlah proyek kolonisasi itu, namanya adalah Israel. Nah, ini dari sini dulu nih. Oh, Israel tuh dibentuk karena kolonisasi. Iya, data-datanya banyak sekali. Oh, jadi Israel tuh nggak pernah merdeka. Israel sebenarnya dulunya nggak ada. Oh, nggak merdeka. Nggak ada. Dulunya nggak ada. Nggak ada. Oh, jadi tuh musyawarah gitu ya? Betul. Musyawarahnya kalau orang-orang Barat. Oh, wow. Jadi Israel ini bukan negara sendiri. Dulu bukan negara. Dulu tempat itu namanya Palestina, di bawah Utsmani namanya. Namanya dulu kekhilafan Utsmani. Nah, semenjak Perang Dunia I berakhir, maka waktu itu ada orang-orang Yahudi yang diusir di seluruh Eropa. Dan itu masalah Eropa tuh, masalah Barat. Itu adalah orang Yahudi. Maka Eropa bilang gini, ya udahlah biar kita nggak ada masalah, orang-orang Yahudi buang aja ke Palestina gitu maksudnya. Kan mereka juga mau di Palestina. Nah, jadi disuruhlah orang-orang ini ngungsi ke Palestina daripada dibunuhin di sana. Jadi bisa dibayangin ya, mereka datang itu bawa spanduk. Tolong terima kami adalah korban Perang Dunia Pertama dan korban genosida daripada orang-orang Jerman, kata mereka. Dan banyak Eropa juga, negara Eropa menggenosida kami. Tolong dong kami dibantu. Orang-orang muslim ngeliat, ya udah sini tinggal di rumah kami. Nah, mereka tinggal di rumah-rumah orang muslim tuh pada tahun 1920-an something gitu kan ya. Tiba-tiba ketika sudah tinggal di rumah orang-orang muslim itu, mereka disambut dengan baik. Tiba-tiba pas orang muslimnya pergi, rumahnya diambil, dikunci, nggak boleh masuk orang-orang muslim. Dan diambil alih banyak sampai 1948 didirikanlah Israel itu oleh PBB, Amerika dan Inggris.
gitu. Nah jadi dilihat dari sini dulu nih. Nah oke, ini udah selesai nih, kita udah selesai ya, Israel kita udah jelas. Maka proyek kolonisasi ini melibatkan musuh juga. Siapa musuhnya? Musuhnya pada saat itu adalah turunan Uni Soviet yang tidak mau tetap tunduk pada Amerika, dan juga sekutu-sekutunya, termasuk di dalamnya adalah di situ Iran. Paham ya maksudnya ya? Iya. Tapi sebelumnya kita bahas dulu, karena dulu Iran itu bestinya Amerika Dan Israel. dan bestinya Israel. Bentar, aku boleh flashback lagi nggak? Oke, Boleh. Jadi Israel ini dulu terjadi karena pencopetan rumah itu kan. Pencopetan. Yang rumahnya kayak dikurung gini. Iya. Terus orang Muslimnya nggak bisa masuk. Iya. Akhirnya jadi milik mereka. Terus tiba-tiba terbentuk Israel. Iya. Terus Orang-orang diusirin, dibunuhin. sampai dibunuh juga. Dibunuhin dan diusirin. Banyak banget. Dibunuhin. Banyak pembantaian di situ. Serem banget ya. Dan pembantainya diamini oleh Amerika dan Inggris. Dibantu. Dibantu dan diamini sampai sekarang kan. Jadi Israel ini terbentuknya dari cara yang keji juga ya. Iya, nih salah satu contoh kenapa aku katakan proyek kolonisasi. Lu tau nggak? Amerika ngasih berapa ke Israel dari tahun 1948 sampai 2025? Berapa yang dia kasih ke Israel dalam bentuk bantuan ekonomi dan bantuan militer? Banyak banget. 5.350 triliun. Wow. Dari utang. Dia nggak ngutang, Nggak, dia kasih ngasih. aja. Ngasih. 5.350 triliun, coba lu bayangin. Dan itu at the cost, apa kemudian costnya? Amerika sekarang kere, justru duitnya semua dikasih Israel. Karena mereka punya kepentingan besar di situ. Jelas ya, berarti ini proyek kolonisasi barat kan. Dan bukan hanya Amerika yang ngasih, seluruh negara Eropa ngasih. Jerman ngasih, Inggris ngasih, semua yang ngasih. Pertanyaan lu kan, kok mau ngasih? Ya karena mereka punya kepentingan di situ. Kepentingannya apa tuh? Jadi untuk tujuannya apa ya kolonisasi? Tujuannya untuk tadi jadi balik lagi. pemimpin itu. Betul, pemimpin dan bisa mengeksploitasi daerah itu. Contoh ya, lu coba nanti cari di Google pangkalan militer Amerika di sekitar Iran. Itu sekelilingnya Iran tuh semua pangkalan militer Amerika. Sampai ada meme-nya gini, tau gak? Memang Iran tuh bermasalah. Kenapa? Kok bisa-bisanya mereka buat negara di sebelah pangkalan militer kita? Bentar, yang Iran ini aku lost dikit. Iran ini Ya karena terlalu agak. Oke. Ustadz, Ini flashbacknya jauh, banget. ini jauh banget. jauh. Ini kenapa adanya Israel Karena sekarang? kalau misalnya kita nggak cerita itu nanti kita sulit untuk jelaskan Iya. ketika Oke. di Benar. sekarang kenapa Oke. Iran diserang. Tadi pertanyaan Raymond kan dari tahun lalu sampai sekarang Apa yang perkembangannya terjadi? apa yang terjadi sih. Nah kalau itu kita nggak ngerti dari sini, kita bingung nanti kenapa Iya tiba-tiba sih. Iya. Iran ada masalah dengan Israel gitu maksudnya. Oke, sekarang aku tahu historinya dari mana Israel terbentuk. Nah yang hot Itu- banget sekarang kenapa orang bilang gadang-gadang ini udah mulai nih World War III. Iya. Karena hari Sabtu kemarin Iya. serangan ke Iran sampai Supreme Leader, bisa dibilang Supreme Leader itu apa? Pemimpin spiritual. Pemimpin tertinggi lah. Pemimpin Spiritual tertinggi. bukan presidennya ya. Bukan presiden. Di atas lagi Di sebenarnya atasnya lagi. statusnya. Oh di atasnya presiden Di atas bahkan. presiden. Ayatullah itu gelar buat Iya. pemimpin tertinggi Di atasnya presiden. Iya. Iran tuh negara Islam ya? negara Islam. Jadi di atasnya presiden itu orang tertingginya Iran itu Iya. wafat Oke. karena serangan itu. Sebelum sampai di situ aku perlu ngasih tahu lagi. Apa? Ketika Israel terbentuk, itu Iran masih bestinya Amerika. Oke. Dan waktu itu pemimpinnya namanya adalah Shah Reza Pahlavi. Nah Shah Reza Pahlavi ini dalam tanda kutip dukung banget Amerika. Amerika banget lah. Dan Israel banget. Oke. Nah maka bisa dikendaliin kan. Iya. Tapi pada tahun 1979 itu terjadi revolusi Islam Iran. Digantilah Iran ini menjadi Republik Islam Iran. Oke. Nah salah satunya kalau lu lihat benderanya Iran sekarang itu tengahnya ada Allahnya tuh. Tapi kalau misalnya dulu gambarnya singa. Karena Persia. Nah semenjak berubah jadi Republik Islam Iran, maka musuhanlah Iran sama Israel. Dan dia masuk ke dalam grupnya orang-orang Timur tadi. Yang ingat gak siapa orang Timur? Siapa Timur? Cina, Rusia. Bagus. Maka Denmark mereka itu apa? bestian. Apa? Denmark tuh termasuk. Denmark Eropa beda lagi. Oh beda lagi. Nah, itu nanti sebenarnya Denmark tuh juga nggak suka sama Iran. Oh. Denmark tuh juga nggak dukung Israel sebenarnya. Cuman gara-gara kerakusannya Amerika, dia pengen untuk nyerang Denmark supaya tuh sebenarnya ngambil tuh dia. Sebenarnya mereka bestian, tapi ribut kecil-kecil dikit lah. Oke. Gue kasih Tapi lu Iran- bayangan nih. Berarti Ini Iran sebelum revolusi Islam. Iya. Ada cewek-ceweknya begini dan bebas. Barat banget. Barat Oke. banget pokoknya kayak Amerika banget lah. Cuma di Arab itu aja. Sekarang berubah kan setelah Iya. 1979 kan kerudung wajib. Iya, Tiba-tiba Ayatollah berubah. Khomeini jadi Iya. pemimpin. karena
Apa berubah? Iya, tadi, pemimpinnya itu pemimpinnya. Jadi mereka tuh sebenarnya Iran tuh dari dulu terkenal sebagai pusatnya Islam Syiah. Nah artinya ketika terus kemudian pemimpinnya itu terus kemudian naik gitu kan ya, meruntuhkan dan merevolusi dari dalam tanda kutip nasionalis Iran, maka dia diriin negara Islam Iran. Sejak itu Iran bermasalah dengan Israel dan bermasalah otomatis dengan Amerika. Iya. Nice. Oh, Oke, udah kebayang ya jadi kemarin hari Sebenarnya Sabtu. udah dari 1979 mereka. Bener, Iya, akhirnya udah nggak akrab selek lagi. tuh, nggak akrab. Ya. Oh. Terus kemarin, 1979 tuh konco kental. Nah, ya, Tapi Nah. kok bisa ya mereka mempertahankan permusuhan padahal kan ganti-ganti pemimpin terus ya? Bagus banget. Maksudnya kan kalau Iya, misalnya ganti pemimpin harusnya pemimpin selanjutnya lebih baik. Nggak tahu mau temenan. Iya bisa punya Iya, bagus kan banget. arahan beda-beda berbeda kan. Iya. Misalnya gue mau Itulah temenan fair. sama Trump nah gitu. Itulah Iya. fair. Itulah kenapa kita harus tahu bahwasanya satu negara kebijakannya bukan hanya ditentukan oleh pemimpin, tapi oleh garis negara itu apa atau ideologi negara itu apa. Dan dengan ideologi itu dia akan berteman atau bermusuhan dengan negara yang mungkin punya ideologi yang lain. Jadi pemimpin tuh sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Sebenarnya cuma ya masalah subtle atau by force aja. Iya. Contoh ya, Amerika punya dua partai, Ya. Republicans sama Demokrat. Kalau andaikan kita lihat dari segi sejarahnya, Republicans itu lebih ganas daripada Demokrat. Tapi sebenarnya apakah garisnya nggak sama? Sama aja. Ketika Barack Obama juga dari Demokrat juga mendukung Israel, tetap mendukung perang juga, tapi nggak sesadis dari Republicans kayak sekarang nih. Sebenarnya kalau Republikan tuh mereka lebih terang-terangan. Ya. Sebenarnya serangan-serangan drone tuh malah lebih banyak di zaman Obama. Coba Obama diem-diem aja gitu, Benar. jeger-jeger, udah dia diem. Subtle ya. Nah kalau Trump kan Republikan tuh, ngomong. serang ini, ayo yang mana lagi, ayo lu I harus don't dukung sama gua, care. lebih gitu. Kemarin tuh dia bikin statement apa ya soal siapa yang wafat namanya? Khomeini. Ayatollah Ali Khamenei. Ya dia bikin statement apa ya? Kayak this is a very bad man. Apa ya? Gitu kan? Iya. Jadi aku apa ya, one of the most evil person in history dia bilang. Jadi ininya jadi gini. Khomeini. Yang wafat. Khomeini yang Ayatollah mati. Khomeini. Jadi Yang di atas Barat presiden Iran. Iya. Barat ini sudah menjadi kebiasaan ketika dia mau nyerang seseorang dia akan mendehumanisasi orang ini. Orang nih jahat, orang nih setan, orang nih nggak seneng sama Kristen, orang nih nggak seneng sama Amerika, mereka pengen ngebom semua orang Amerika. Padahal nggak pernah terjadi begitu. Kalau misalnya mereka tahu orang-orang yang ada di negeri-negeri Muslim paling banyak pakai produk-produk Amerika sebenarnya. Tapi ya karena mereka punya keperluan lebih banyak aja, lebih besar aja di situ, maka langsung didehumanisasi, gitu kan ya. Oke. Bentar. Ideologi itu dibuat sama musyawarah dalam negara itu. Ideologi In a bisa way kita sih. katakan Nggak semacam dibuat, kayak gini. tapi diturunkan kayak Iya. emang berdasarkan silsilah gitu loh. Misalnya Iya. dari kecil lu udah kebiasa apa, lu Iya. dari background apa. Tapi gitu, memang nilainya. betul ada yang dibuat manusia. Ada yang dibuat manusia juga. Ideologi. Misal contoh kapitalisme itu ideologi, itu Amerika misalnya. Cina punya ideologi namanya komunisme, sosialisme, komunisme. Oke. Itu ideologi juga. Ya kalau mau kita sederhanakan Sistem begitu ya. pemerintahannya. Bisa kita kan Bisa begitu. dibilang kayak gitu. Indonesia? juga. Indonesia Demokrasi. ideologinya Demokrasi tapi demokrasi. gimana ya? Indonesia tuh salah satu contoh ideologi Indonesia nggak jelas adalah dia bisa kemana aja. Iya. Fleksibel. Itu nggak jelas tuh. Iya. Lebih Nggak ke boleh. nggak punya sikap jadinya Benar, dong. lebih daripada nggak punya. Lebih mending pilih satu walaupun jelek daripada Iya. fleksibel. Oke. Kata orang Indonesia ideologi Pancasila, tapi yang nggak ngelihat ideologi Pancasila ini ngarahnya kemana? Karena contoh ya, mereka kayak saat ini misalnya, mereka bisa tiba-tiba gabung ke BOP misalnya, dengan banyak alasan misalnya. Tiba-tiba mereka bisa juga gabung ke BRICS misalnya, sama Cina. Benar. Itu aneh tuh menurutku tuh. Jadi Iya. kalau Indonesia kita nggak tahu sih, Indonesia lebih kepada bukan negara adidaya, tapi Iya. negara pelengkap Indonesia tuh. Kan lu sekarang ngeliatnya gini, dunia lu udah tahu belum sekarang pemain-pemain caturnya siapa aja? Pertama Iran nih yang recent banget nih. Aku kok tiba-tiba lupa ingatan ya. Iran ini diserang karena dia Nih, Iran ini diserang sama Ya. Amerika karena Amerika dia dan udah Israel. Amerika dan Israel karena Iran udah nggak mau dukung Amerika. Bukan, lagi. itu beda lagi. Itu Beda belum lagi. nyampe ke situ, emang penjelasannya Oh, belum memang nyampe belum situ. nyampe. Makanya itu Emang jauh, belum nyampe. Iya, jauh. itu jauh. Iya, kenapa mereka diserang? Yang Balik mana lagi nih? jawaban. Yang sekarang apa yang tahun lalu? Yang sekarang. Yang sekarang. Jadi Sabtu ini. Oh sebenarnya bisa kita tarik dari yang tahun lalu sih. Iya, Jadi kan sebenarnya dari revenge dari serangan balistik itu. Gini, Bukan. Iran tuh kan udah dari 1970 mereka emang punya nuklir. Iya. Ah. Dulu kan disupport Oh, sama Israel iya, kan. itu. Nah, abis 1979 revolusi Islam itu kan jadi musuh tuh. Iya. Ah. Nah, yang tadinya disupport ini nuklir Israel, Minta jadi di-shutdown. sama Amerika sama Israel jadi kayak bahaya nih, jadi Iya. gitu. Bahaya nuklirnya Bahaya gitu. 1979 tuh. Mm-mm. Sampai akhirnya di 2015 mereka bikin deal
antara Amerika sama Iran. Deal kalau Iran nggak boleh ngembangin nuklirnya sampai di titik tertentu yang bisa jadi senjata. Iya, proliferasi nuklir. Iya, oke, udah tuh deal. Tapi 2018 kan Trump naik. Nah, ketika Trump naik tuh dia rese. Dia bilang, oh ini harus dikaji ulang nih perjanjian sama Iran. Dia minta Iran nggak cuma boleh ngembangin nuklir tapi juga persenjataan apapun nggak boleh dikembangin. Iran nggak mau dong, buat pertahanan gue. Udah dari situ alot, cuma masih jalan. Nah, perjanjian yang 2015 itu berakhir di 2025. Betul. Nah, ketika 2025 berakhir, mau diperpanjang. Oman dateng, ayo. Saya nih sebagai mediator. Tapi kan namanya alot karena si Trump kan balik lagi pas 2025 presidennya udah Trump lagi kan. Trump pengen masih kayak tetap nggak boleh ngembangin senjata Iran, tetap gitu. Nah, itu lagi alot sampai di antara pertemuan kelima ke pertemuan ke-6 di bulan Juni itu lagi ngomongin itu, tiba-tiba langsung Iran diserang sama Israel. Nah, si Iran di situ gimana sih? Katanya gue nggak boleh ngembangin senjata. Nah, ini kalau gini kejadiannya gimana nih? Kan gue diserang nih. Wah, udah kan dari situ kan jadi kayak lu gimana Amerika, lu ngelarang gue ngembangin senjata tapi teman lu nyerang gue dibolehin begitu kan. Dari situ udah ngambek tuh, bete Iran. Udahlah, nggak usah dilanjutin pembicaraan. Nah, setelah ngambek Iran, insecure nih Israel sama Amerika. Kayaknya nih Iran bisa nyerang kita kapan aja nih. Suudon. Akhirnya diserang lagi. Yang Juni tahun lalu. Dan lucunya itu diserang pas lagi rapat sebenarnya. Pas mereka lagi proses rapat, diserang. Dan by the way, balik lagi ya, aku bilang jangan ngertiin tahun ini doang karena nanti kita ini aja udah nyebelin kan. Apalagi kita tahu bahwasanya dari awal Netanyahu itu ketika masih di Mossad, badan intelijennya Israel, Mossad namanya, dia udah minta bahwasanya untuk nyerang Iran. Dari tahun 90-an udah pernah minta. Terus kemudian tahun 2000 berapa minta. Terus minta lagi, terus minta lagi. Dia, kok kita tinggal sehari, Iran sudah punya nuklir sehari lagi, kita harus nyerang sekarang juga. Waktu itu gak diserang. Tapi akhirnya sampai sekarang minta diserang terus. Jadi minta diserang tuh cuman karena mereka ini takut dinuklir duluan sama. Bukan. Mana nih? Israel. Enggak, Iran. Maksudnya kan mereka perjanjiannya supaya Iran tuh jangan bikin nuklir baru kan. Tujuannya tuh karena mereka takut kan. Iya, mereka takut. Cuman ketakutan sendiri sampai pengen nyerang orang. Benar. Nah, serangan yang kemarin nih yang hari Sabtu dibilangnya apa? Serangan pendahuluan untuk mencegah preemptive attack untuk mencegah Iran nyerang kita. Halu. Suuzon. Bukan suuzon lagi. Jadi bukan suuzon lagi. Jadi lu bisa bayangin ya. Suuzon bisa hasilin nuklir. Lu bisa bilang, coba bayangin ya. Iran ketika disuruh bisa gini, lu harus lapor, lu nggak boleh punya senjata nuklir. Iran bilang oke, gue comply, gue ikut. Terus dibilang lu harus lapor, oke, gue ikut. Terus kemudian dia bilang lu harus begini, oke, gue ikut. Ada badannya sendiri untuk itu kan ya. Jadi badan non proliferasi nuklir. Nah, tapi coba bayangin ya. Israel diminta juga. Ya udah, kamu juga punya nuklir kan? Lapor, nggak mau. Kamu nggak mau lapor. Nggak fair. Nggak mau, semuanya nggak mau nolak. Terus dibilang, tapi kamu ngembangin nuklir, bodoh amat gua. Terus dibilangin, tapi kalau kamu nanti punya nuklir kamu salah gunakan gimana? Lu gua bom, semua juga nggak apa-apa. Merasa beruntung kan lu pernah ribut sama orang Israel? Iya, paham kan? Jadi dunia tuh ngeliat kesombongan mereka tuh luar biasa. Dan yang belain itu semua adalah Amerika. Jadi dia yang punya nuklir, dia nggak mau diperiksa, dia yang terus kemudian curang, tapi orang lain yang disalahin. Tapi aku penasaran, Iran tuh kok bisa tahu ya nuklirnya dari Amerika? Emang ada mereknya nuklir? Oke, bagus. Kayak mungkin aja tuh dari Indo. Bagus. Jadi, dari Indo. Kan kita yang pertama kali nuklir made lokal. Ada sih, santet namanya. Oke, jadi gini, nuklir itu pertama kali dikembangkan oleh ilmuwan yang ada di Amerika. Filmnya ada namanya Oppenheimer. Nah, itu pertama kali dikembangkan reaksi fisi nuklir namanya. Jadi dari reaksi fisi itulah ditemukan satu bom yang benar-benar bisa ngubah dunia. Nah, dan yang pertama kali make itu Amerika. Berarti nuklir itu bisa kita sederhanakan itu adalah made in Amerika. Dan Amerika ngasih teknologi ini pada siapapun yang dia suka. Nah, ketika terus kemudian Iran lagi di posisi dia ngasih itu sebenarnya ke Iran. Lalu terus kemudian ya lewat Israel lah ya. Nah, lalu terus kemudian ketika Irak lagi bermasalah sama Iran, ketika zamannya Ayatollah Khomeini yang ketika habis revolusi Islam Iran, musuhan kan Iran sama Amerika kan. Amerika ngambil Irak untuk ribut sama Iran. Dan Irak dikasih senjata pemusnah massal juga. Tapi lucunya 2001 ketika dia mau nyerang Irak, dia bilang apa?
Irak punya senjata pemusnah massal. Yang ngasih siapa? Amerika. Iya, dia sendiri yang ngasih. Paham kan dunia ini kayak apa kan? Oh. Nah jadi lu udah mulai semakin paham kan? Oke. Berarti ini serangan ke Iran, bukan hanya serangan ke Iran. Tapi tadi kalau Raymond tanya apa alasannya nuklir, soal nuklir. Tapi alasannya bukan itu. Alasannya adalah dari awal Israel minta kepada Amerika agar Iran itu dihabisin, diganti, nggak supaya terus kemudian pelakunya adalah nggak pemimpinnya Islam lagi. Supaya kenapa? Karena Israel sudah presentasi, dia pengen buat negara yang namanya Greater Israel. Israel Raya. Israel Raya itu dari Sungai Eufrat sampai Sungai Nil. Itu berarti apa? Yordan jadi milik dia, Libanon jadi milik dia, Suriah jadi milik dia, Mekah dan Madinah hampir jadi milik dia, lalu kemudian Mesir jadi milik dia, sebagian Irak sebagian Irak benar jadi milik dia, sebagian Iran jadi milik dia, dan sebagian Turki jadi milik dia. Ya ampun. Tapi kan Israel tuh benernya di bawahnya Amerika kan secara. Ya, proyek kolonisasi tadi. Nah, terus kok bisa dia seberkuasa itu sampai suruh Amerika? Iya, kan ngomong sama atasannya sendiri kan itu. Bagus. Berarti Amerika bukan berkuasa sendiri kan? Berarti Amerika ada yang nguasain lagi kan? Dan penguasa Amerika mungkin sama kayak penguasanya Israel kan? Siapa? Itu yang kita mau bahas nih. Ini terlalu banyak yang orang bilang konspirasi elit global. Iya. Bentar. Berarti ini apa? Terakhir deh. Yang nuklir itu berarti pasti made in Amerika ya? Jadi teknologinya awalnya made in Amerika. Awalnya iya. Nah setelah itu kan orang-orang ngembangin sendiri kan. Oke. Tapi tuh dari mana yang jatuh di Iran tuh dari Amerika? Yang jatuh di Iran yang mana? Apa nih? Yang serangan Nuklirnya, kemarin? Rudal. Kemarin bukan nuklir, bukan nuklir. Itu rudal biasa. Rudal. Yang pernah di nuklir itu Jepang. Iya, Jepang tuh, Hiroshima Nagasaki. Tuh, segitu efeknya. Kalian tuh bahas. Oke, aku kira tadi itu nuklir. Enggak, yang diributin tuh tentang nuklir. Tapi diserangnya pakai rudal. Tapi kalau lu mau tahu di serangan yang hari Sabtu kemarin itu adalah serangan udara terbesar yang pernah dilakuin Israel dalam sejarah mereka. Tahu dari mana kalau itu dari Israel? Apakah Israel kasih tahu? Ngaku. Israelnya bilang. Oh, malah ngaku. Iya dong. Dari awal. Kenapa nggak diem-diem aja? Nah, ngapain mereka diem-diem? Orang mereka sombong. Emang maling diem-diem. Iya. Oh gitu tuh semua orang jadi tahu mereka dong. malah perlu flexing itu untuk kasih tahu kekuatan kan mereka. Sebelum mereka nyerang, kan aku udah bilang dari tahun 1900-an mereka udah bilang Iran tuh harus dibom, habisin. Oh, jadi sebuah kebanggaan mengumumkan kalau dia bisa rudal. Dan coba lihat ya, ini belum selesai Iran kan? Tapi Perdana Menteri Luar Negerinya Israel sudah bilang begini. Erdogan, pemimpin Turki itu adalah next target. Next Khomeini dia bilang. Jadi the next Iran dia bilang. Ini orang jahat banget, evil kata dia. Ini pokoknya orang setan banget nih. Dia berusaha untuk menggait orang-orang lain untuk mengancam Israel. Pokoknya intinya mereka itu adalah NPD tapi level satu negara. Paham kan maksudnya? Nah, jadi itu. Oh, sama yang menarik juga. Jadi di serangan Juni tahun lalu, nama operasinya Israel itu Operation Rising Lion. Rising Lion. Tahu nggak kenapa Rising Lion? Kenapa Rising Lion? Oke. Ingat tadi aku bilang benderanya apa? Benderanya Persia sebelum. Betul. Singa. Kenapa singa? Nggak tahu kenapa. Nah mereka juga nggak tahu. Lambang Persia. Jadi mereka berusaha untuk membangkitkan kembali nostalgia bahwasanya Iran harus balik lagi ke Persia. Karena Persia itu adalah bestie, soulmate dengan Israel. Yang tahun lalu Rising Lion, yang kemarin Operation Roaring Lion, tetap Lion. Iya. Karena mereka pengen dan Trump juga udah bilang ambil alih pemerintahan kalian. Kami akan mendukung kalian untuk mengambil alih pemerintahan kalian dan kibarkan bendera-bendera kalian untuk kemerdekaan. Terus dia bilang yang terakhir, we work for peace. Kami sedang mengembalikan perdamaian di negeri Anda. Ini bridging untuk bahas topik yang lebih hot lagi. Stop yang habis ini the war. Ya, yang habis ini nggak tahu ya lu ngomong gitu ya? Nggak tahu. Jangan-jangan. Nggak tahu. Stop the war. Tahu tuh Felix tahu. Gua nggak tahu. Stop the Tapi war. sebelum biar lu nggak ngerti nggak apa-apa. Seluruh sesi ini biar lu ujungnya ngerti. Iya. Karena ini what's happening in the world. Tapi di titik ini lu udah paham banget kan? Udah paham kan gonjang-ganjingnya dunia. Daripada lu nonton sepulang sekolah kan? Enggak. Yang gue inget banget waktu kita ribut sama orang Israel, dia tuh punya pemikiran yang emang orang baik ya. Dia udah ribut nih, yang dia mencoba memaki you are fat. Gitu. Terus pas kita di jalan dia nanya kan, kenapa sih kalian segitunya sama orang Israel? Dia nanya, udah dijelasin tau gak apa?
Tapi bisa aja kan orang itu korban propaganda negaranya sendiri. Ih, bagus banget nih orang. Bagus. Iya, gue liat banget ya di kereta nanya gitu ke gue. Betul. Kayak kebagusan deh. Kayak aku nanyanya di brainwash. Iya. Iya di brainwash ya. Cuma kan sama aja korban propaganda. Lu tahu Fer, sudah dibuktiin kemarin sama satu surat kabar, ditanya sama anak-anak Israel, bagaimana menurutmu solusi bagi orang-orang Palestina? Apakah kamu setuju bahwa mereka dibunuh? 70% menjawab ya. Aduh, serem banget ya. Serem. Oke. Serem. Kan Jadi serem memang nih. dari kecil udah di brainwash bahwasanya ini adalah binatang, ini bukan manusia. Mereka adalah musuh-musuh kita. Mereka pengen kita mati semuanya. Aduh. Jadi sebelum kita dibunuh sama mereka, kita harus bunuh mereka. Jadi ketika diwawancara anak-anak Israel itu, mereka bilang udah pantas kalian mati. Mereka bikin perayaan ketika orang-orang ngebom dan segala macam, dibakar dan seterusnya. Ini kemarin ketika Khamenei mati, itu orang Israel bikin perayaan. Iya. Aduh, serem banget. Kalau nih dari sudut pandang public figure juga ada Seth Rogen. Dia pernah ngomong, dia tuh kan cenderung pro Palestina kan, sebenarnya dia Yahudi. Dia bilang sendiri, ternyata yang selama ini diajarin ke gue dari kecil tentang Yahudi Israel segala propaganda. Pas gue pelajari semua salah. Seth Rogen yang ngomong. Iya, ngeri banget soalnya. Jadi emang bener yang jadi kebencian itu udah ditanemin banget dari awal, dan mereka nuduh orang-orang di Palestina yang ditanemin kebencian. Padahal orang-orang yang Palestina itu awalnya yang ngambil mereka. Tapi menariknya gini, menariknya adalah lu tahu sampai sekarang di Israel nggak boleh tes DNA. Kenapa? Nah, karena dari laporannya John Hopkins University, ternyata gennya orang Palestina adalah justru gen Israel kuno. Bani Israel, jadi Israelites yang di dalam Alkitab itu justru gennya diwarisi oleh orang Palestina. Dan justru orang-orang sekarang, kenapa mereka gak berani tes DNA? Karena pasti ketahuan bahwasanya mereka bukan orang lokal. Orang mana Yahudi? Mereka justru bukan orang Yahudi. Iya, mereka orang Eropa. Yang kunonya. Mereka orang Eropa yang convert ke Yahudi. Namanya Yahudi Ashkenazi. Buat detailnya bisa ditonton di Learning by Talking episode orang Palestina lebih Yahudi dari orang Israel. Betul. Nah, nih buktinya apa? Marketing. Nah, gue pernah ngomongin sama Ustadz Felix, semua petinggi-petinggi Israel itu mereka ganti nama. Iya. Benjamin Netanyahu. Kuning. Enggak, itu enggak. Gue hijau kok. Gue hijau. Ngomong itu gue hijau. Yakin ya. Gue hijau masih tayang sampai sekarang. Aman. Cek sendiri hijau. Nama aslinya Benjamin Milekowski. Gak ada tuh Yahudi-Yahudinya. Semua pada gitu. Golda Meir segala macam sama. Iya, semua nama-namanya bukan nama asli. Menarik kan? Artinya yang mereka lakukan sekarang tuh justru adalah tadi penghapusan etnis Israel. Penghapusan suku Israel sebenarnya. Karena asli banyak udah jadi Muslim, gitu. Padahal orang-orang Muslim itu jadi gini. Ada satu namanya Ana Kasparian, jurnalis Amerika. Dia belain banget orang-orang Palestina. Tau nggak kenapa? Karena dia orang Armenia. Armenia ini pernah merasakan waktu itu konflik dengan orang-orang Muslim, sehingga mereka terusir. Ada yang bilang itu genosida juga. Tapi aku lebih melihat itu terusir. Dan neneknya itu diusir dari negeri kaum Muslimin dan diterima di Palestina. Dia bilang aku adalah produk bahwasanya orang-orang Muslim tuh nggak pengen masalah sebenarnya, karena nenekku dijaga, nenekku dikasih makan, dikasih tempat, dan dia produk itu. Maka dia bilang ya bodoh banget lah kalau ada orang bilang bahwasanya ini adalah terorisnya orang-orang Muslim di situ. Gitu. Oke. Nih ya, ini udah hot nih. Nih udah resiko. Agak terlalu hot ya. Udah. Tapi ini karena udah menit ke-30, kita dari tadi fokus ke pembicaraan kita ya, 40 menit nih. Kita 22.500. Wah, wow. Yang nonton. Wow. Bisa dong 30. Gila. Bisa lah 30. Mau kita spill yang lebih parah gak daripada ini? Bisa lah 30 dulu. Nanti kita spill yang lebih parah. Lebih parah lagi. Gue jadi gak ngerasa apa tuh topiknya terlalu hot, karena dari tadi kayak halus gitu. Tuh ininya ya. Iya ini. benar. Iya. Gak ngerasa apa-apa. Gua pakai ini ngerasa dipeluk Song Hye Kyo. Kalau Ustadz Felix udah gitu tuh. Gue kayak wah, merasa dipeluk. Nggak, gitu. kalau gue terus terang ya, ini serius. Gua tadi ini serius ya. Ini serius. Iya, serius. Ini diantarin ke kita. Kenapa? Untuk kita endorse, ya kan? Tapi begitu terus kemudian Raymond megang ini, ngeliatin kualitasnya, langsung Raymond bilang, Ustadz, masa ini dibalikin lagi sih Ustadz? Ya kan? Terus aku bilang, bener sih Ray, aku kan belum pernah ganti sarung dari kuliah. Dan pas aku megang, aku langsung nyari kontaknya siapa, langsung ku telepon direkturnya.
Anjay. Langsung terus aku bilang, langsung ke WhatsApp direkturnya, aku bilang, Pak, ini masa dibalikin lagi Pak? Kita udah terlanjur suka nih Pak, mau kita pakai nanti untuk Lebaran. Terus alhamdulillah bapaknya bilang, ya udah deh, salam buat temen-temen gitu. Asik. Artinya kita keep nih yang ini nih, kita keep. Iya. Soalnya gue ngerasa kayak ini lebih premium daripada sarung-sarung yang biasa gue punya ya. Dia lebih tebel, kayaknya warnanya lebih tahan lama. Iya, warnanya tahan lama. Tapi yang pertama menurutku ya, bahannya halus banget sih. Iya, bahannya super halus. Iya. Tuh, licin dan banget. warnanya tahan lama, ya kan? Setelah itu dia dibuat yang paling bagus nih apa? Nih, dia dibuat pakai tangan. Tanpa mesin. Dia tuh ditenun. Iya. Ditenun, bukan mesin. Iya, tekniknya teknik Jaguar. Aisyah. Felix. Lu harusnya ngomong Fahri gitu dong. Oh, Fahri nggak nonton tat. Itu ayat-ayat cinta ya maksudnya iya, ya. Lu nggak nonton apa? Nggak nonton. Ya memang betul mahal. Kenapa? Karena ada harga, ada barang. Kualitas. Karena kalau misalnya dia dibuat pakai mesin ya dia bisa dijual dengan harga murah sih seperti sarung-sarung yang lain. Tapi karena ini handmade, ini ada cita rasa otentiknya. Yes. Ini tuh ditenun dengan teknik Jaguar dan songket. Iya. Kalau nggak salah. Dan ini asli lokal Surabaya. Iya. Berarti abis ini kita pergi ke Surabaya. Nah, masuk nih. Iya, teknik Jaguar dan songket bahannya Bukan halus. Jaguar. Suara lu ke ini. Suara Bukan lu Jaguar. ke mute. Terus apa dong? Gak sih, gimana sih bacanya? Jacket. Gak tahu. Ya pokoknya teknik lah. Iya. Jadi tekniknya tuh tenun tuh tau gak? Mesin tenun. Gini. Cetok satu-satu gitu. Bener. Jadi Buatnya lama loh satu gini. iya betul, makanya dia gak ada jahitan. Handmade. Iya. Dan gak ada yang terputus, bener-bener semua. Semua nyambung. Iya, semuanya Iya. nyambung. Dan gini ya, Keren. kalau lu lihat ini, kalau contoh ya batik ya, aku kan pakai batik terus ya kemarin-kemarin. Lu tau nggak bedanya antara batik tulis tangan sama batik print? Apa ini? Batik print itu sempurna, tapi kalau batik tulis nggak sempurna. Justru itu letak kesempurnaannya karena pakai tangan. Ketidakpresisiannya itu yang membuatnya indah. Tapi ini presisi banget. Iya, ini rapi semua sih. Nah makanya. Hebat ya. Tapi yang tetap makainya aja yang pakai enggak ya? tangan. Iya betul. Keren. Apa tuh? Ini pertanyaan bagus sih. Tapi Apa? kita kasih konteks dulu ya. Iya. Lu tahu cerita BOP nggak? Board of Peace. Nah, Lu tahu Apa nggak? itu? siap nih. Gue netral nih. Siap. Gue netral. Iya. Kenyataannya kan memang kita Indonesia dan Pak Prabowo join Board of Peace. Board of Peace. Artinya tau nggak apa? Board artinya Bosan. Iya, bosan. Dewan Perdamaian. Papan perdamaian. Ya. Papan perdamaian. Yang dikepalai oleh bukan Amerika, tapi Trump. Trump tuh punya jabatannya Chairman for Life. Iya. Seumur hidup. Seumur hidup. Iya. Ketua seumur hidup. Jadi kalau di dalam Islam dia sudah jadi khalifah. Dia ada wakil ketuanya. Dia bentuk khilafah tapi khilafah bukan Islam. Nah, salah satunya contohnya adalah dia bisa berhak untuk apapun. Iya, dia berhak untuk apapun dan bilangnya ini untuk perdamaian biar Palestina, Gaza bisa bebas, ibaratnya kayak gitulah. Tapi nggak di-involve ke dalam papannya, malah yang di-involve adalah Israel dan juga orang-orang yang pro kepada Zionis. Ya. Nah, terus lantas kenapa Indonesia mau join BOP? Kenapa? Kenapa? Biar Bisa mendamaikan. Bisa mendamaikan. Kita bisa punya andil nih. Kita bisa berusaha. Bilangnya gini, kalau Palestina nggak ada di sana, kita jadi perwakilan Palestina. Ya, gitu. Ada berapa negara yang join BOP? Banyak. Total? Tapi yang nolak juga banyak. Aku bisa ini. Alasannya BOP ada karena Trump ngerasa PBB itu lambat. Iya. Birokrasinya bertele-tele. Nah, itu absurd menurutku. Itu langsung bisa aku bantah. Trump bilang PBB bertele-tele dan lambat. Lah pertanyaannya, yang ngeveto 3 kali siapa? Yang bikin lambat lu. Yang bikin lambat lu, nyet. Yeay, akhirnya aku mendengar Ustadz Felix memakai. Lagi puasa. Maksudnya adalah penyet. Enggak nyet, maksudnya nyetanyahu. Iya. Enggak, kalau itu B. Visi misinya. Kan Bibi. Iya Bibi bener Bibi. Visi misinya Board of Peace. Iya. Ya mendamaikan. Dengan cara? Visi misinya Board of Peace bagus. Yang pertama, melucuti senjata para pejuang yang ada di Gaza. Oh, jadi pengen ngancurin
Ngancurin. Sebenarnya lu tuh sangat fitrah lo Fer sebenarnya. Benar itu apa? Iya. Jadi memang benar kalau sudah nggak bisa melawan berarti hancur kan? Iya. Ya, jadi lu bisa bayangin dulunya kan nggak ada Israel. Iya. Tiba-tiba dia pengen nyaplok semua tanah di situ, tersisalah West Bank sama Gaza. Nah, West Bank ini udah bisa diambil sama dia. Yang belum Gaza sekarang. West Bank ini apa? Tepi barat Sungai Yordan. Jadi lu harus lihat petanya Fer. Tadi gue nyariin buat lu ada. Iya. Jadi Israel Palestina itu ya nggak bisa pakai sensor muka. 60 negara BOP. Wow. Nih, jadi Palestina itu susah tangannya. Oke, berarti intinya Palestina ini katanya bukan negara juga ya? Bukan. Dia nggak pernah jadi sebuah negara sampai sekarang. Orang bisa diakui negara itu kalau diakui PBB. Diakui. PBB kenapa nggak ngakuin Palestina? Karena yang buat siapa? Amerika. Betul, bagus. Nih, lu lihat nih. Lu lihat peta, ini peta Palestina tahun 1946. Yang hijau nih. Yang putih ini Israel. Nah, makin kan. Nah, lu lihat di sini, ini Gaza yang dekat laut. Ini tepi barat. Tepi barat itu sudah udah dijajah. Cenderung berdamai dengan Israel. Iya, mereka udah itu makanya. Zoom tuh. Nih. Ini. Jadi yang diserang Gaza karena Gaza masih melawan. Jadi Gaza tuh yang kecil-kecil itu. Bukan yang kecil-kecil, yang kecil-kecil tuh tepi barat. Gaza tuh yang di ujung sendiri tuh yang dekat laut. Nah, itu Gaza. Oh, sekarang tuh pertempurannya di Gaza itu. Iya, di Gaza. Jadi mereka pengen nyaplok Gaza secara total. Iya. Nah, caranya gimana ya? Melucuti senjata orang-orang di sana lah. Diambil. Senjatanya diambil nih, nggak boleh punya senjata. Iya. Jadi nggak bisa melawan kan? Nah, kalau nggak bisa melawan, dia bisa jadiin Gaza sebagai kayak West Bank. Oke, sebelum kita muter-muter lagi dulu nih, ini ada pertanyaan bagus menurut gua. Nih Bang Koi, boleh nih. Bagaimana menanggapi jika menjadi Pak Prabowo yang mendapat ancaman nyawa serta contoh seperti pemimpin-pemimpin dunia yang dibunuh? Ancaman penurunan dan juga penghancuran ekonomi jika keluar dari BOP. Enggak, ini bukan buzzer sih kayaknya sih. Sebentar guys, 24K. Wow. Bisa dong 30. Bisa dong, ayolah 30. Oke, terus apa pertanyaannya? Ya gimana kalau dia mau keluar dari BOP tapi kan ancaman nyawa pemimpin dunia yang nggak mau ikut tuh di. Ya kalau gitu aku bisa jawab sih, nggak usah Koi, ikutin. Dibunuh aja. Bukan. Enggak, astagfirullah. Jadi gini ya, kalau andaikan itu ada sebuah mudorot yang sangat besar. Terus Pak Presiden nanya aku nih, kalau aku misalnya keluar dari BOP, kalau aku nggak ikut, aku bakal mati nih. Dan bukan hanya aku yang mati, Indonesia mau diserang nih misalnya. Ya udah, silakan kalau memang dia mau berpendapat. Kalau ikutin dulu gimana? Ya udah ikutin. Tapi yang aku protes adalah bukan ikut dan nggak ikutnya, tapi sebuah narasi bahwasanya ini semua dilakukan untuk Palestina. Nah itu yang nggak masuk akal bagi aku gitu maksudnya. Tapi kalau kamu takut nggak apa-apa. Kalau misalnya contoh Maduro tuh. Tapi aku ngeri sih. Itu operasi presisi banget. Lu bisa bayangin ya, ngambil presiden negara berdaulat loh. Diambil begitu aja. Cuma 2,5 jam. 2,5 jam. Tengah malam. Presisi banget. Nah, lu bisa bayangin kalau tiba-tiba presiden kita diambil, menurutku aku bisa bilang sama Amerika, mungkin sama wapresnya sekalian biar ada temennya. Tapi serem banget. Ya. Puasa. Oke. Enggak, maksudnya gini. Tentu kan sebagai sebuah negara, namanya negara itu kan salah satu ada simbolnya ya. Simbolnya itu adalah pemimpinnya. Pertanyaannya, pernah nggak Indonesia diambil presiden dan wapresnya? Belum pernah. Pernah. Oh, pernah. Pernah. Jadi ketika Indonesia baru merdeka, lalu terus kemudian Belanda itu pernah nyulik presiden sama wapresnya. Siapa waktu itu? Waktu itu Soekarno-Hatta. Oh, Soekarno. Nah makanya terus kemudian ada Republik Indonesia sementara. Republik Indonesia Serikat. Bukan. Apa? Ada waktu itu pemerintahan darurat. PDRI. Iya. Pemerintahan darurat Republik Indonesia. Nah waktu itu karena negara itu harus punya pemimpin gitu maksudnya. Nah jadi kalau ada alasannya misalnya bahaya bagi Indonesia karena Pak Prabowo bisa jadi diambil kayak presiden Venezuela ataupun misalnya Gibran bisa diambil sama
sama Amerika gitu kan ya. Which is jangan gitu kan ya. Iya sih serem. Jangan gitu kan ya. Ya kan. Terus kemudian kalau itu dia jadikan sebagai alasan ya kita tentu bisa menerima. Toh kita kan nggak perlu pemimpin yang sempurna kan. Kita cuma perlu nyampein transparan aja. Kenapa gitu maksudnya. Karena kalau misalnya dikatakan ini untuk bela Palestina, itu nggak masuk akal bagi aku. Oke. Sekarang ini pertanyaan yang bagus nih. Ini lu suka harusnya pertanyaan ini. Apa tuh? Karena ada isu Israel itu lagi nyiapin 70.000 pasukan Yahudi. Nah, Nabi ngasih info Dajjal pas turun itu akan diikuti 70.000 pasukan dari Isfahan. Isfahan itu siapa? Salah satu kota di Iran. Dengan memakai panji-panji Persia. Apakah ini berwarna cocok hijau logi apa terlalu cocok? Jadi gini ya. Nah, oke. Ulang. Gini. Kalian jadi lumayan lompat-lompat aku bingung. Ada tulisan nih. Ingat kan Dajjal bakal ya nanti. Enggak. Maksudnya kayak kok bisa dari Iran? Iran kan tengkar sama Amerika. Iya benar. Terus? Nah, ada isu Israel tuh lagi siapin 70.000 pasukan Yahudi. Iya, terus? Nah, terus ada satu lagi nih. Itu Al-Quran atau hadis yang bilang? Hadis. Tahu gue hadis. Ada satu hadis bilang 70.000 itu pasukan yang ngikutin Dajjal pas Dajjal nanti turun. Ya. Jadi apakah itu terlalu cocok logi apa beneran emang ini Dajjal lagi turun nih? Supaya lu gak pusing. 28K. Anjir, kok bisa lompat gitu? Bisa dong 30 loh. Bisa dong 30. Nah, sabar 30 anjir 30. Ya. 30. Foto dong, screenshot dong. Aku bingung dari udah dari jauh banget kayaknya. Gue jelasin. Jadi gini Fer, lu lupakan sekarang dulu. Nanti ketika Yesus datang, kan nanti akan datang Dajjal kan. Ingat gak ketika kita bilang Yesus nanti akan datang di hari menjelang hari kiamat, dia nanti akan datang menemui orang yang lagi mau sholat di Baitul Maqdis. Nah setelah terus kemudian dia lagi sholat, terus kemudian Yesus bilang kamu yang jadi imam aja. Terus dia habis sholat subuh, Yesus keluar. Yesus keluar ketemu Dajjal kan. Dajjal bawa temen. Siapa temennya? Tadi yang dibilang Raymond. 70.000 pasukan dari Isfahan. 70.000 dari Isfahan. Itu kata Yahudi hadis. dari Isfahan. Itu hadis. kata. Ya. Nah artinya kalau misalnya maksudnya Raymond adalah kalau kita simulasi, andaikan Iran sekarang kalah, andaikan, berarti dia dikuasai oleh Israel dong. Ya. Amerika sama Israel kan. Nah berarti Israel akan tinggal di sana misalnya. Yahudi 70.000. Nah terus 70.000 nih bakal nanti nemenin Dajjal nih. Nah itu yang kita takut tuh. Iya. Karena sekarang beritanya adalah Israel mengerahkan 70.000. Kok pasukan cadangan? Kenapa sih? Kayaknya nggak ngerti dari. Soalnya ada pertanyaan-pertanyaan di awal yang belum sempat kejawab kayak misalnya. Sorry 34K. Wow. Anjir, gila banget. Waduh. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang belum kejawab. Misalnya kenapa Israel nyuruh Amerika buat nyuruh Amerika, padahal kan Amerika yang harusnya nguasain Israel. Nah itu tadi. Kenapa gue potong tuh soalnya ini pertanyaan netizen. Dia mau nanya apakah kejadian sekarang itu sesuai dengan premonition itu apa bahasa Indonesia? Premonition prediksi. Tadi sempat kepotong soalnya yang tadi awal-awal itu aku belum dapat jawabannya. Tadi ya kenapa Isfahan. Sekarang di Isfahan itu juga kan banyak orang-orang Yahudi. Banyak dari dulu. Banyak sinagog. Dan ketika kemarin Khomeini tewas, mereka termasuk yang bersuka cita kan? Oh gitu? Iya. Kok berani? Kan emang kebagi dua saat kan 2 bulan lalu sebelum penyerangan ini Iran kan emang sempat banyak demo protes. besar, betul. Demo besar yang sampai dihantem-hantemin sama aparatnya juga kan. Tapi jadi sampai sebegitu yang berani ya? Iya, jadi di Iran ini sekarang kebagi dua, yang berduka ada, yang senang joget-joget juga ada, yang pengen dinasti Pahlavi balik lagi juga ada. Nah, yang lu tadi nanya Fer, sebenarnya bukan Israel itu nurut sama Amerika. Tapi sebenarnya gini, yang aku bilang tadi Israel sama Amerika berarti dikuasai oleh orang yang sama. Nah, itu siapa? Itu yang kita nggak tahu. Itu kita bilang elit global, teori konspirasi, ada keluarga yang siapa, ada di atasnya semua ini. Wow, penguasa dunia. Tapi ini jadi ingat penguasa dunia. Profesor Chiang lagi yang kita obrolin. Benar. Yang ternyata Profesor Chiang pun udah membahas kejadian ini. Iya. Jangan-jangan kalau Profesor Iran apa jadi. Elit global bisa jadi. Buat tahu banget ya arah dia mau kemana. Bisa jadi. Ternyata dia im sama. Jadi Profesor Chiang tuh waktu itu kan bilang Amerika, Israel, terutama Amerika akan nyerang Iran. Iran hancur, tapi Amerika di satu titik Amerika juga tidak menang. Iya. Akan habis dia. Akan habis juga. Sama Iran. Serangan-serangannya Iran. Oh, jadi saling membunuh. Iya, betul. Iya. Yang untung siapa akhirnya? Israel. Benar.
Oh jadi Israel itu kayak dia berusaha untuk mengkambing hitamkan. Dia berusaha untuk adu domba. Adu domba. Ya. Oh ya sorry. Sehingga dia bisa muncul. Tapi kita harus tahu tadi Amerika sama Israel sebenarnya sama. Nah tapi intinya adalah tinggal penguasanya siapa aja. Cuma sekarang yang lagi dipakai duitnya Amerika. Kecenderungannya ke sana kuat banget. Karena Amerika ini sebenarnya lagi kacau juga secara dalam negerinya gitu maksudnya. Ini ada yang nanya, ini teori sendiri. Menurut saya asap Dukhon ya. Itu asap dari nuklir itu sama. Soalnya jika terjadi perang nuklir kemungkinan akan ada asap itu. Iya, radioaktif. Bisa dicocok login gitu. Bisa asap apa jadi lah. Tapi balik lagi ya. Sesungguhnya aku takut dan aku berharap ini tidak menjadi cocok dengan hadis sih. Iya. Tapi kalau cocok sih deket banget loh berarti loh. Berarti deket banget. Walaupun tadi yang kita bahas kok cocok terus. Iya. Oke, berarti sekarang oh iya bentar Fer. Dan yang ngeri dari Profesor Chiang lagi adalah kan dibilang Amerika hancur kan. Setelah itu terus gue kemarin baca statement tapi ini gue lupa di media mana, apakah emang media resmi atau enggak, ntar gue cari tahu lagi. Trump ada info kalau Trump kaget karena setelah Khomeini tewas, Iran ternyata nggak berhenti. Benar. Si Trump kaget, oh masih nyerang nih. Iya. Karena kenapa tau nggak? Kenapa? Sebelum semua ini terjadi, sebelum kita buat awal-awal kita buat escape lah, itu ada berita bahwa Khomeini itu nunjuk 5 pengganti lewat surat. Oke. Dan baru tahu pemimpinnya setelah surat itu dibuka setelah dia mati. Jadi dia udah tahu bakal akan seperti ini sebenarnya. Makanya dia udah nyiapin pemimpin pengganti sehingga ketika dia pun turun sebenarnya tidak akan semudah itu. Yang bunuh itu siapa ya? Yang bunuh siapa nih? Amerika Israel. Amerika Israel rumahnya dibom. Iya. Dia meninggal beserta anak cucunya. Yang terus yang ngena ke gue ini sih. Gue tuh kan kita dari kecil kan selalu terpapar berita-berita tentang Ahmadinejad ya. Iya, mantan yang presiden tetap hidup miskin. Itu juga ikut meninggal. Iya. Jadi tujuannya Amerika dan Israel menyerang Iran ini supaya segan ya? Bukan, supaya tadi dia bisa mengendalikan Iran secara total. Iya. Dengan cara Rising Lion tadi itu. Rising Lion. Atau Roaring Lion. Seenggaknya kalaupun nanti yang naik dinasti Pahlavi ini udah pasti di bawah kontrol dia. Karena Pahlavi sudah ngakuin sebagai dalam tanda kutip ya bawahannya Yahudi. Iya. Zionis. Sekarang pun dia tinggalnya di Amerika. Dan tiap ada kejadian di Iran, ini orang kayak riding the wave nih, selalu ayo semangat rakyat Iran agar terbebas dari rezim Islam, selalu gitu Pahlavi itu. Benarnya mereka nyerang Iran tuh untuk menguasai wilayahnya. Bagus, betul. Untuk menguasai region itu. Intinya kan tadi dari awal kita bilang loh tentang negara adidaya punya terus kemudian grup-grup sendiri gitu. Jadi intinya pengen menguasai seluruh 1/4 dunia ini. Ya, kalau bukan 1/4 sih. Semua. Pengen jadi penguasa dunia. Sekan gini, semua negara tuh dalam mode kompetisi gitu loh. Karena kan lu lihat tadi ada domba, terus kayak main catur gitu kan, itu kayak politik kan. Makanya namanya geopolitik. Politik dari level geografis ya, dari negara-negara gitu. Nah, jadi sekarang tuh gimana cara jadi nomor 1 di dunia? Mereka butuh wilayah, butuh duit, butuh kekuatan militer. Jadi kayak sekarang tuh negara-negara lagi main catur. Pemenang sebelumnya Amerika sama semua sekutu-sekutunya gitu loh. Sekarang lu tahu kan kenapa ketika contoh nih terjadi ribut antara Amerika Israel dengan terus Iran, tiba-tiba Pak Presiden Prabowo pengen jadi mediator. Lah ini loh kita aja yang dari tadi udah bahas. Ini tuh bukan perkara cuma penyerangan biasa. Bukan. Ini tuh tentang satu hal yang bersifat global. Makanya orang-orang, bukan aku sih, orang-orang sih kayak meremehkan gitu. Emang bisa tuh kayak gitu-gitu kan. Kalau aku sih cuma bingung sih. Aku sih nggak meremehkan sih. Aku cuma bingung aja. Karena bingung gini, coba lu bayangin ya. Pak Prabowo kan ikut BOP nih yang dibentuk sama Trump. Berarti kan dia ngakuin bahwasanya Trump itu adalah semacam kayak ya ketuanya lah ya. Bukan dia ngakuin sih, ya memang ketuanya seumur hidup, chairman for lifetime. Nah gitu kan ya. Nah artinya bawahannya kan berarti kan ya, Pak Presiden kita adalah bawahannya dengan apapun alasannya kan gitu kan ya. Tiba-tiba ini bosnya yang pengen damai ini gitu kan ya, malah perang. Dan dia pengen, yaudah gue damain. Lu damain ketua damai loh. Paham gak sih maksudnya? Itu kayak gini, itu kayak ustadz gak sholat pengen dinasihatin sama Feren. Paham gak sih maksudnya? Gak apa-apa. Ya gak apa-apa sih, cuma gak tahu diri aja lu. Gitu kan ya. Atau tangannya nasihatin lagi. Atau seperti kasat narkobaan. Lalu pengen dinasihatin sama anggotanya. Atau seperti polisi membunuh.
Mungkin karena Trump kan ngerasa Prabowo. Udah narko, membu. Hei. Gue bantuin Polisiku. Gue butuh polisi. Oke, udah. Tapi menyala gue di sini menyala. Iya. Ini bisa bikin batal puasa gak sih? Sekarang BOP itu kan baru dibentuk Januari kemarin ya. Iya. Dan udah ngapain aja tuh? Nah, udah bagi-bagi tugas terakhir. Bagus. Pertanyaannya. Bagus. Gua mau menyala Kita lagi nih. bisa masuk nih kita nih jadinya nih. Ada 60 negara. Iya. Terus Bagus. itu gimana pembagian tugasnya? Oke. Nice. Gue minta imamku yang menjelaskan. coba dulu. Oke. Aku akan menjaga. Aku akan. Akun gue ini weh. NPC akun gue. Oke. Ngapain aja? Pembagian tugasnya baru banget yang di terakhir mereka conference itu sudah dibagi-bagi tugasnya. Untuk Indonesia kita mengirimkan tentara kita di wilayah Rafah. Nah, Rafah itu di Gaza. Iya. Di Gaza, bagus. di perbatasan sama Mesir. Oke. Ya kayak gini-gini suka netizen naik lagi. Iya. Tadi kan sempat turun dari 32, ini naik lagi langsung 35. Tugasnya. Mau gua spill lagi nggak yang lebih ngeri lagi daripada ini? Pertama Tambah gini. lagi nih. Jadi BOP itu membuat namanya ISF. Oke. International Stabilization Force. Tahan sampai di sini. ISF sama IDF bedanya apa? Iya. Oh nggak ngerti dua-duanya. IDF itu Israel Defense Force. Ini ISF, International Stabilization Force. Ini dibentuk sama BOP. Dibentuk sama BOP. Oke, terus? Tugasnya sebenarnya sama kayak pasukan helm biru PBB. Asik. Oke. Tapi bedanya, pasukan helm biru kan selalu diterjunin ketika ada negara konflik, mereka menjaga perdamaian. Iya. Bedanya, kalau pasukan helm biru, mereka tuh masuk ke negara yang udah sepakat buat berdamai. Iya. Jadi memastikan proses perdamaian ini tetap berjalan. Jadi ngelucutin senjata tuh dari kedua belah pihak. Oke. Misalnya yang ribut Tuvalu sama Nicaragua misalnya. Iya. Nah, udah tuh Tuvalu diambil, Nicaragua diambil. ISF masuk ke Gaza untuk melucuti senjata orang-orang Palestina. Tapi Israelnya tidak. bajigur. Israelnya tetap boleh megang senjata. Oh, udah ditulis itu melucuti. Iya. Tentaranya Palestina. Bukan tentara, pejuang Gaza. Tapi Israel tetap boleh ngebom, tetap boleh ngapa-ngapain. Iya. Bajigur kan. Tapi gini. Terus kedua, memastikan pembangunan di Gaza berjalan lancar. Pembangunan apa? Nah, pembangunan kan Gaza hancur. Udah 2-3 tahun 2023 hampir 3 tahun dibom lah. Ah, pembangunan nih, memastikan pembangunan berjalan lancar. Kita kan kalau baca sekilas bagus dong. Tapi orang Gaza bisa punya itu. Tapi mandornya itu namanya Jared Kushner. Nah, itu mantunya Donald Trump. Bapaknya Jared Kushner namanya Charles Kushner. Oke. Dan dia seorang Zionis Tulen. Zionis Tulen Zionis bestinya Israel yang paling keren. Oke, dan satu lagi. Tadi kan bangun Gaza kan? Lu tahu itu tanahnya punya siapa semuanya? Amerika. Bukan milik orang Gaza lagi. Iya, membangun namanya New Gaza. Terus dibangun nanti pabrik-pabrik energi apa segala macem yang profitnya untuk siapa? Dan orang-orang Gaza ditempatin di perumahan-perumahan, dikasih terus kemudian tembok-tembok tinggi persis kayak di West Bank. Jadi kayak tinggal di penjara sebenarnya, camp konsentrasi. Karen gak ngerti kayaknya. Iya. Oke. Gue mau coba jelasin secara singkat. Oke, boleh. Ini ada Gaza. 38. Udah berapa tahun? Jadi agak hancur kan? Iya. Nah jadi BOP muncul nih, pembebasan dan pembangunan ulang, ya kan? Tapi bukan diserahkan kepada orang Gaza. Iya. Tapi lu pasti pertama dengar, oh bagus ya. Maksudnya bangun gedung-gedung di sana. Iya, gedung. Oke. Properti. Jadi New Gaza gitu. Dan pengen perdamaian di sana. Nah tapi perdamaian sama pembangunan ulang itu ditwist. Twist. Jadi perdamaiannya adalah, udah lu jangan perang balik, nyerah aja sepenuhnya, dikasih ke Babang Amerika. Terus pas pembangunannya pun ini udah punya Amerika. Dia bukan mau ngebangun ulang Gaza, dia ngebangun ulang buat diri sendiri. Mau jual ke orang. Jadi technically semua yang bilang perdamaian nih adalah untuk dia nyaplok Gaza. Gitu. Nih, gue tambahin Fer, biar lu makin kesel ya. Biar lu makin kesel. Amerika sama Israel itu sempat nyari negara yang mau nampung orang Gaza. Iya, dan itu sampai sekarang. Dan yang minta siapa? Israel.
Yang apa? Israel bilang warga Gaza yang cuma 2,5 juta itu udah keluarin aja ke semua negara-negara yang dukung BOP, termasuk Indonesia katanya. Iya. Salah satu pulau di Indonesia tuh mau ada wacana mau dijadiin tempat tinggal orang Gaza. Terus ada mereka sempat nyari di Afrika. Terus kalau lu tahu Somalia itu kan sempat ada namanya Somaliland yang berusaha memisahkan diri dari Somalianya. Tahu-tahu kan didukung sama Israel kan, dibilang kalau Somaliland ini sebuah negara. Wah, seneng dong orang Somalilandnya, akhirnya kita diakui negara sama PBB selama ini nggak pernah. Padahal agenda lainnya adalah Somaliland mau dijadiin tempat buat nampung orang-orang Gaza juga. Mau lebih kesel lagi, Fer. BOP dibentuk nih. Mereka bilang kan, oke, sekarang kita lucutin para pejuang-pejuang yang ada di Gaza. Yang lain semuanya berhenti perang. Tapi dia ngirim ke Israel 1.800 bom namanya MK84. Yang kalau ngantem satu tempat itu bisa buat panas 3.500 derajat Celcius. Sampai abu-abu tulang aja sudah gak ada. Nah, dan itu dilakukan berkali-kali sama Israel. Dan Amerika diam. Nah, inilah peace yang mereka maksud. Nih, biar makin kesel lagi. Tentara-tentara dikirim kan, di atas ada Kazakhstan, Indonesia ke bagian Rafah. Semua tentara ISF dari negara-negara yang mayoritas Muslim, 5-5-nya. Mayoritas Muslim, kita pegang tentara, ngawasin orang Gaza. Tentara IDF, tentara Israel cabut. Udah tuh gua adu domba tuh. Dan gua mungkin ini jatuhnya suzon, tapi kita harus ngeliat track record mereka. Wajar kalau kita suzon. Dan coba lihat sekarang, kalau kita bahas BOP yang terakhir ya, Amerika ngebom Iran. Alias orang-orang lihat, oh ini yang peace yang mereka maksud nih. Karena Trump ketika ngebom Iran, dia bilang bahwasanya ini kami lagi menyebarkan perdamaian. Artinya coba kalau jadi Indonesia, maka aku bilang kan harusnya Pak Prabowo bilang, lu gak niat damai sih. Lu gak niat damai sih, mendingan keluar dari situ. Kenapa? Karena sekarang kita terancam. Lu coba bayangin, sekarang Iran ngelihat Indonesia itu sudah satu koalisi dengan Amerika di BOP. Ketika terus kemudian Amerika nyerang Iran, sikap kita harus gimana nih sebagai Indonesia nih? Kalau kita diam aja, kita dibilang apa? Kita pro sama dia dong, sama Amerika. Kalau kita ngelawan, habis juga. Gini, dari tadi kan kita lucu banget ada komen, Raymond kelihatan gelisah banget. Raymond menyala. Baru di ini Raymond keringet dingin. Dari tadi kan kita exercise suudzon kita. Iya. Kan? Sebenarnya nih, kenapa kemarin gue agak ngeri pas ngomongin Dajjal sama AI ya. Ini tuh versi manusianya Ultron. Lo nggak nonton Ultron ya? Jadi kan Iron Man ciptain Ultron buat perdamaian dunia gitu kan. Ibaratnya dia pengen kayak Jarvis lah. Baik sama orang, mempersatukan gitu kan. Tapi Ultron, visi dia dalam perdamaian dunia adalah bunuhin orang. Tidak ada dunia. Bunuhin orang. Manusia, bunuhin orang gitu loh. Baru dunia akan damai. Nah, husnuzonnya sebenarnya kalau kita di sisi Amerika lah atau sisi Israel gitu. Dia bilang, oh ini kelihatannya ada dua power yang saling menantang nih. Kelihatannya bakal perseteruan terus dan ada orang innocent yang bakal jadi korban. Mendingan satu power aja. Dan dunia gak bakal ada perang, dunia gak bakal damai. Even kalau gua harus take it by force, even kalau ya ada casualty di awal dikit-dikit gitu. Tapi for the greater good, ujung-ujungnya bakal perdamaian. Itu husnuzonnya, kenapa dia bilang Board of Peace, memang buat perdamaian, tapi perdamaian kayak versi Ultron di Marvel, bukan perdamaian versinya Avengers. Ngerti nggak? Ya oke. Kenapa kok nggak apa ya? Kayak ya udah ganti kependudukan aja. Maksudnya gimana? Oh, ganti apa nih? Pendudukan apa nih? Sabar, apa? Ganti KTP. Enggak, maksudnya kayak benernya aku bingung sih, maksudnya mereka tuh tengkar tujuannya buat nguasain dunia gitu. Betul. Iya, buat punya kuasa. Kenapa nggak musyawarah aja barangkali? Nah, justru mereka nggak mau. Tunggu dulu. Yang satu pengen nguasain dunia. Yang satu pengen mempertahankan wilayahnya. Bukan yang adu-aduan pengen nguasain dunia, enggak. Yang pengen nguasain dunia cuma dua. Yang tapi ya sisanya ya Amerika Cina. Ya sisanya ya korban. Untuk survive. Sisanya cuma pion. Misalnya kayak Gaza apa-apa. Mereka cuma pion. Venezuela, Greenland cuma pion buat Amerika bisa menguasai dunia. Jadi dari dulu kan sejarah-sejarah semua film dan semua pop culture. Kalau lu cari villain ya, dia pengen apa sih? Pasti selalu pengen penguasai dunia kan. Dan Lord Acton bilang apa? Power apa gimana yang persis kata-katanya? Yang power tends to corrupt. Ya tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Karena power itu yang selalu dicari. Kita sebagai manusia, sebagai peradaban, negara sebagai institusi
selalu ngejar power. Karena dengan power lu menjadi adidaya, you can do whatever you want. Contoh. Rakyat lu happy. Oke. Ya kan? Rakyat lu bisa dikasih kerjaan sebanyak mungkin, inovasi semua terpusat di negara lu. Jadi benernya baik ya buat rakyat. Baik buat dia, buat orang lain. Buat dia ya baik. buat dia, buat rakyat dia. Iya. Pertanyaan termasuk kayak tadi Ultron kan. Ultron mungkin bisa jadi dia bilang bahwasanya, oke, aku mau wujudkan dunia itu semua supaya satu kekuasaan aja biar nggak ribut terus. Tapi at cost of others kan. Maksudnya siapa yang harus nentuin? Berarti dia playing God kan. Siapa yang harus hidup, siapa yang harus mati dan segala macam. Padahal semua orang juga punya pemikiran yang sama. Makanya kan kalau kita bicara misalnya di dalam Islam ya, di dalam Islam itu coexist itu penting. Bahwasanya ada orang pengen berkuasa, nggak ada masalah. Yang penting jangan sampai kekuasaan itu merugikan orang lain kan gitu kan ya. Nah harusnya dunia berpikir dengan cara seperti itu. Dan sebenarnya dunia baik-baik aja sih sampai Amerika sama Israel muncul tuh. Iya. Karena semua berebut kekuasaan itu. Makanya greed itu salah satu dosa besar tuh. Lu tahu gak? Serakah. Negara-negara yang nggak mau ikut BOP? Vatikan. Iya kena. Meksiko, Spanyol, Vatikan justru nggak ada yang Islam kan? Eropa nggak mau ikut. Eropa, Prancis. Dan problemnya adalah negara-negara yang ikut itu adalah negara-negara yang banyak pangkalan militer Amerika di situ. Iya, benar. Pangkalan militer tuh maksudnya? Military base. Jadi Amerika itu dia punya banyak sekali pangkalan militer di luar Amerika. Banyak banget untuk menjaga dalam tanda kutip supaya orang-orang nggak bisa berontak sama dia. Oh, di Indonesia juga ada? Ada. Pangkalan tuh orang-orang Amerika tinggal di Indo. Ya gampang. Tapi ada bukan kayak pangkalan militer kayak yang di luar-luar ya. Pasti dia punya. Tapi bukan pangkalan militer kayak di Jepang, Okinawa, atau pangkalan militer kayak di Bagram di Afghanistan, atau kayak di Oman, Qatar, Uni Emirat Arab. Tapi di Indonesia dia pasti punya lah. Oh gitu. Jadi intinya mereka ada pengaruhnya. Amerika tuh dukung Israel banget karena dia udah invest banyak. Lebih kepada kalau kita lebih tepat lagi adalah Amerika dan Israel itu punya owner yang sama. Sehingga itu kayak kantong kiri kantong kanan aja sih sebenarnya. Kayak dulu kayak gini, sebelum Amerika penguasa dunia siapa? Amerika, Inggris ya? Inggris. Benar. Bagus banget. Benar. Bagus. Inggris penguasa dunia sebelum Amerika. Nah berarti Amerika, Inggris sama Israel itu punya kesamaan. Ownernya sama. Karena cara kerjanya polanya sama. Inggris ikut BOP juga. Inggris ikut BOP. Sebentar, Inggris gak ikut BOP. Inggris gak ikut BOP. Inggris gak ikut BOP, tapi dia terakhir kali ketika penyerangan Iran, Keir Starmer itu Perdana Menterinya bilang bahwa dia mengizinkan wilayah udaranya dipakai untuk Amerika. Oke, tapi penciptaan BOP ini nggak ada persetujuan siapa-siapa kah? Nggak ada, cuma gampang aja orang bentuk Donald Trump aja random. Inisiasinya Donald Trump. Oh, grup WA. Kamu bikin ini nih, grup WA gitu misalnya. Siapa mau invite lo gitu. Mungkin sebenarnya kalau dulu gini sebenarnya dia tuh cuma board nih, aduh aku bosen nih, mana board of peace. Terus dia bilang, gua board of peace nih. Oke, ada peace-nya, gabung ya, kira-kira gitu tuh. Oh. Ini ada pertanyaan nih. Di atas. Ada pertanyaan. Di skenario akhir zaman sesuai hadis 40k guys. Hah? 40k? Kok fluktuatif banget ya? Tadi 35, 40, 35. Iya. Pokoknya kalau kita mulai agak 20k berbahaya. Mulai agak berbahaya. Thank you guys, udah 40k, gila. Padahal gue cuma berharap 30 loh guys. Iya. Lanjut, sesuai hadis kita akan bersekutu dengan bangsa Rum. Iya. Bangsa Rum yang dimaksud dan bangsa yang pertama kali kita serang bersama itu siapa Ustadz? Oke, bagus banget. Pertama tuh gini, ini ada banyak sekali tafsir tentang hadis. Jadi gini katanya, Fer, dikatakan bahwasanya orang-orang Muslim akan berkoalisi dengan bangsa Romawi. Artinya Bani Asfar itu adalah salah satunya, tafsirnya adalah bangsa Romawi. Nah, yang dimaksud dengan bangsa Romawi ini adalah siapa? By the way, anyway, by the way, lu ingat gak Nabi Yakub? Ingat kan ya? Nabi Yakub luar biasa. Sheikh Raymond. Sorban head itu, sorban head. Nabi Yakub. Nabi Yakub itu kan punya Nabi Yakub itu punya kembaran kan? Siapa nama kembarannya? Esau. Ish. Bagus ternyata ingatan dia. Kok bisa sih? Pelajaran gila. Sebentar. Pelajaran Kristen. Terus. Oh, pelajaran Kristen. Yakub Esau. Siapa bapaknya Yakub? Ishak. Wih, pinter lu. Oh, luar biasa lu. Luar biasa. Bangga gua. Gila bangga gua. Feren jalur
40.000 views anjir. Iya. Jalur viewers Episode banyak. pertama saya tidak mau menggampar dia nih kayaknya Iya, nih. bagus Walaupun juga. masih ada 45 menit lagi ya. Episode ini lu belajar banyak banget loh, Fer. Iya. Meskipun lu pusing, kan sekarang lu udah tahu bahwa stres itu penting kan untuk otak kan. Iya. Cuma lu gak mau stres sih. Oke, gue jelasin lagi. Terus Ya aku punya saudara namanya Ish. ya. Nah, setelah Yakub melanjutkan kepemimpinan bapaknya, yaitu adalah Ishak, maka Ish ini diminta untuk pergi ke daerah Eropa. Maka di dalam Islam ada keyakinan bahwasanya keturunan asli daripada Eropa itu adalah dari Ish bin Ishak. Nah, sedangkan yang pendatang-pendatang itu dari kaum Yafetik. Nah, dari kaum Yafetik, iya nanti pokoknya dari kaum yang lain lah ya. Nah, jadi penduduk asli daripada Eropa, Romawi itu adalah sebenarnya orang-orang Ish. Nah, mereka ini di akhir zaman akan mendukung orang-orang Muslim karena mereka sebenarnya keyakinannya sama. Itu tafsiran pertama. Yang kedua, bisa jadi yang dimaksud dengan Romawi adalah orang-orang Kristen. Karena orang-orang Kristen itu dikatakan oleh Rasulullah, teman terbaik kalian nanti adalah orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani. Ada tulisannya di hadis Kristen. Ada. Kristen. Sorry, bukan hadis, Quran. Kristen. Quran. Berarti agama Kristen diakuin sama Islam. Dari dulu gue juga udah bilang. Kita udah berapa lama ngebahas ini? Hey, gue gampar lu ya. Padahal lu udah benar tadi udah. Memang nggak bisa dipuji lu. Aku kira agama Islam tuh merasa dirinya ya udah agama Islam doang, tapi dia nggak ngakuin semua agama lain. Ingat gak gue pernah bilang gue sadar akhir-akhir ini bahwasanya gue nggak pernah ninggalin agama Kristen. Ya kan? Sering cerita tuh. Ya kan? Artinya ini adalah daripada orang-orang Bani Ishak ini, yaitu adalah orang-orang Kristen sebenarnya. Nah, jadi orang Kristen. Jadi kata Allah di dalam Al-Quran, kalian akan menemukan teman setia kalian di antara orang-orang Kristen atau Nasrani, dan permusuhan terbesar akan dari orang-orang Yahudi. Mirip nggak? Mirip nggak? Ini ciri-ciri tanda-tanda Dajjal mau datang. Betul. Hari pertama ini. Enggak hari pertama. Enggak gitu. Gua enggak menerangkan hari pertama. Oh ya awal-awal ya. Iya. Tapi yang jelas coba ya. Aku pikir gini. Aku pikir gini ya. Coba bayangin ya. Sekarang yang banyak dukung Palestina justru orang-orang Kristen. Lah, yang banyak terus bantuin Amerika sekarang adalah orang-orang yang katanya Muslim. Di negara-negara Muslim semua kan Yahudi. Orang Yahudi itu agama apa sih? Yahudi. Yahudi. Israel tuh Yahudi. Zionis sebenarnya. Judaism. Iya. Israel sekarang agamanya sebenarnya Zionis sih mereka. Aku nggak terima mereka Yahudi karena orang Yahudi banyak yang baik. Iya, biasa gue selalu membedakan Zionis, Israel, Yahudi. Iya. Gitu. Karena kenapa? Karena banyak orang-orang Yahudi yang anti Zionis. Banyak banget. Banyak banget. Even di Israel sendiri. Di Israel sendiri ada, di Amerika ada yang mereka benar-benar tetap menyuarakan Free Palestine itu ada. Banyak banget. Iya. Terus tanda selanjutnya yang mirip. Udah banyak sih yang kita bahas. Kita udah bahas dari episode. Tapi sebenarnya yang pengen kita tahu adalah bahwasanya itu yang dimaksud dengan Romawi tadi ada yang nanya kan Romawi akan Romawi berkoalisi dengan orang-orang Muslim gitu. Tadi yang 70.000 itu aku rada miss sih. Oke, gini. Gue jelasin. Gue berusaha untuk sesimpel mungkin ya. Kan dibilang ya, pas Dajjal nanti kesini ini, bawa 70.000 pasukan. Dari Isfahan. Isfahan itu Gaza. Iran. Isfahan itu nama Arabnya Iran. Terus? Bukan. Isfahan itu satu wilayah di dalam Iran. Itu prediksinya tuh. Dajjal turun bawa 70.000, ya kan? Nah, terus di dunia nyata kita cocok lagi nih ya. Isunya Israel lagi siapin 70.000 pasukan. Ya kan? Itu dari pihak Israel yang ngomong kok. Mereka menyiapkan pasukan cadangan sebanyak 70.000. Iya. 70.000. Kok sesuai sama pasukan yang bakal ngikutin Dajjal nanti? Kayaknya mereka memang lagi udah baca hadis terus pengen ngetes kita aja sih kayaknya sih. Amin, semoga gitu ya, biar masih jauh ya. Kan dari Israel bukan dari Iran. Nah itu masalahnya. Tapi kan belum selesai nih. Kalau seandainya mereka menang, Iran jadi punya Israel. Iran jadi 70.000 udah di situ tuh. Iya. Gampang jadi kalau udah menguasain berarti otomatis itu jadi punya Iran juga. Tentu Israel memang pengennya begitu. Iya, emang targetnya karena mereka mau membuat yang tadi Fern, Israel Raya. Jadi Israel yang gede banget, yang gak cuma Israel tapi juga ada Jordania segala macam, masuknya terus Iran bahkan sampai Mekah Madinah juga diincer kan biar masuk mereka. Bahkan Isfahan itu tadi yang rootnya kalau kita lihat itu banyak orang-orang Yahudi yang sekarang pun tinggal di sana. Betul.
Dan gini Fer, Yesus kan Mesias. Tapi lu tahu nggak orang-orang Zionis lagi nunggu Mesias juga. Kenapa? Mereka nunggu Mesias yang bukan Yesus. Bentar, arti kata Mesias itu anak. Bukan. Penyelamat. Mesias Juru Ya, selamat. juru selamat itu. Yang terjanji. Yang terjanji. Juru selamat atau dalam bahasa Arabnya adalah Al-Masih. Al-Masih. Oke. Nah, mereka lagi menanti Al-Masih kan. Tapi lu masih ingat gak bahwasanya Al-Masih itu ada dua. Ada Al-Masih Yesus, Isa Al-Masih. Ada Al-Masihud Dajjal. Oh iya. Dajjal itu Al-Masih. Nah, iya. Dan Namanya. Yesus ngomong kan, hati-hati setelah aku nanti ada Mesias palsu. Oh iya, aku pernah dengar. Itu kan antikris kan? Itu Antikris. Dajjal. Nah, kita nggak tahu yang ditunggu sama Yahudi. Yang jelas Yahudi bukan nunggu Yesus dong. Karena mereka justru bilang Yesus adalah Mesias palsu. Sementara Yesus akan bilang akan datang Mesias palsu. Dan Yahudi lagi nunggu Mesias nih. Dan keyakinan Islam, Yesus akan turun. Makanya kita bisa temenan kan? Tapi kenapa kita nggak bisa teman sama Zionis? Karena mereka nganggap Yesus itu adalah pembohong. Dan mereka pengen ngancurin orang-orang Muslim kan? Oke. Nah makanya kita bisa jadi teman nanti di akhir zaman. Masya Allah. Berarti yang mereka tunggu siapa? Mesias Dajjal juga. Itu. Dan Benar. mereka untuk supaya Mesias yang mereka tunggu, yang Yahudi tunggu ini itu datang, maka mereka harus melakukan prasyarat. Apa itu? Salah satunya adalah mengembalikan Israel Raya, mengembalikan kembali Haikal Sulaiman, dan juga menguasai apapun yang dijanjikan pada mereka. Haikal Sulaiman tuh siapa? Kuil Solomon Temple. Jadi mereka itu apa? Kayak panggil Dajjal dengan cara mengikuti persyarat itu. Bagus. Itu kayak Menurut mereka bukan Dajjal ya. Menurut mereka manggil Mesias mereka. Yang jelas bukan Yesus kan? oh wow. Jadi itu kayak misalnya kita mau manggil setan ada dan harap lilin dan lain-lain gitu kan. Betul. Ini Iya, kayak iya, benar. ibaratnya kayak gitu. Sesajennya. Betul, bagus. Anjir. Dan nyiapin lembu warna merah. Udah Sapi disiapin merah, sekarang. Sapi merah. Itu udah ada ini ya. Sudah diternakin. Bisa ditonton di Learning by Googling. Nah, Yang membahas sapi merah Israel ada. Oke, berarti si Israel ini yang Yahudi ini lagi sedang membuat sesajen pemanggilan Dajjal. betul. Iya, udah. Iya. Oke. Nah, Keren banget. time. Keren banget. Tunggu. Keren banget. Kok dia malah Berarti Keren banget. kita bener bisa bikin sesajen gitu. Nih, tinggal lu tonton di sini ya. ampun. Yang lu tunggu kan Yesus, bukan Dajjal. Ya kayak lu unik aja, aku baru tahu ada bisa manggil sesajen. Nah, Oke, kita ada call sama netizen nggak? Ada. Oke. Oke, sabar, pertanyaan terakhir dulu dong. Pertanyaan terakhir dulu. Menurut Sudah jam 5:30. Iya Makanya. nggak berasa ya. menurut pandangan keilmuan Ustadz, berapa persen Dajjal bakal keluar dari keadaan dunia yang sudah sesuai dengan hadis Nabi, dan apa yang paling penting kita persiapkan dalam bermuslim dan bernegara? Terus Kalau terang persentase ya kayaknya udah tinggi banget sih sekarang. Gua nggak berharap sih, tapi ya itu sedihnya gua adalah ketika gua melihat kemana-mana, ya gua tetap aja nggak bisa menutupi bahwasanya ini benar-benar udah dekat banget gitu maksudnya. Jadi kalau ditanya persen ya 70% menurut gua. Tapi timeline kita dekat sama timeline Tuhan deket tuh beda ya. Iya. Mungkin aja masih 20 tahun, mungkin 30 tahun gitu. yes, Tapi yes. anyway Ray, lu pernah baca ini kan yang lu bilang The Great Wealth Transfer itu? Itu kan ada siklus 80 tahunan yang lu bilang kan. Itu kan Yeah. ada kaitan juga. Nah, Yeah. jadi too much coincidence gitu maksudnya. Kalau Yeah. aku lihat, maka aku bilang 70. Contoh ya kayak pertama siklus 80 tahun. Siklus ratusan tahun juga ada. Lalu kemudian yang berikutnya adalah the great wealth transfer, AI and the edge of humanity dan segala macam. Aku tuh pikir jadi kayak apa ya? Aku terlalu naif juga kalau aku bilang waktu masih lama sih sebenarnya. Tapi aku berharap sih. Aku berharap aku masih bisa punya cucu atau apalah gitu. Tadi kan Ustadz Felix bilang terlalu too much coincidence ya. Lu tahu gak gara-gara Escape season 2 ini ya kita ngobrol terus. Yang berubah dari gue adalah gue jadi gak percaya ada yang namanya kebetulan. Iya sih. Benar juga. Semua yang terjadi ada tujuannya. Gue jadi mikirnya gitu Iya sekarang. benar. By the way, udah. Ini ada pertanyaan yang unik. Oke. Apa Jadi kan ada satu figur yang menguasai Amerika sama Israel nih. Apa itu Dajjal? Apa? Apa itu Dajjal? itu menurutku ya. Jadi gini. Ya menarik menguasai banget ya. Amerika. Karena kan dia udah tinggal berapa lama nih? Udah di bumi ini beribu-ribu tahun berarti kan? Tahu nggak? Sniko, lo tau streamer Sniko Iya. yang masuk Islam. Mm-hmm. Dia
dia video call sama Profesor Jiang. Terus dia tanya, kan Profesor Jiang kan predictive history kan. Iya. Nah terus ditanya, Profesor, apakah Dajjal itu adalah AI? Kata profesor? Iya. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, ada banyak orang-orang yang membahas tentang manusia dan terus kemudian teknologi, para futuris itu mengatakan memang AI itu Dajjal. Ya persis seperti yang kita. Makanya episode kita itu naik banget tuh. Sama ini sih ada Judulnya beberapa. lu lupa ya? Berarti Amerika dan semuanya di penguasanya ada AI. Kalau aku sih enggak segitu sih. Enggak. Nanti mungkin kau akan nyambung ya. Tapi kalau menurutku ya, AI, Amerika, Israel dan semua ini itu sama-sama Dajjal menurutku. Dajjal kecil lah ya. Ya walau misal ya. Apakah Dajjal kecil atau seperti apa? Tapi menurutku itu sudah fitnahnya sudah benar. Tapi dia bilang Dajjal besar. Maksudnya Enggak sih. the man behind. Medium. Behind. Karena kalau menurutku kalau Dajjal besar tetap orang sih. Iya, maksudnya jadi yang kan kita nggak tahu siapa elit global. Ya siapa kan? tahu bentar lagi Trump matanya satu buta mungkin. Bukan Trump yang di atas Trump. Iya mungkin. Ya kalau yang di atas Trump maksudnya Dajjal besar ternyata memang sudah mengendalikan Dajjal kecilnya. Iya. Make sense. Karena kan Dajjal udah tinggal dari berapa lama? Make sense. Dia udah ngumpulin kekuasaan, dia udah ngumpulin. Iya. Ya. Terus sorry. Kenapa lu harus begini? Gak, aku tidak Aduh, Feren lucu banget. Kenapa lu harus begini? Lu kan bisa bilang begini. Kayak kerasukan. Dia kayak wah. Iya, kayak gini. Terus, Kan gini. Dia kan dari gini. Oh iya. Kenapa dia? Kenapa? Enggak lagi lanjut. Enggak jadi. Sorry, lanjut. Kenapa? Gimana? Enggak, mau tanya silsilah keluarga Dajjal. Gue kira tuh kayak, oh iya bener juga ternyata. Oh iya mau nanya silsilah. Kita Nggak, kan udah pernah Dajjal- bahas nggak. Feren Ornella. Dajjal kan hidup dari zaman dulu kan. Terus ada yang komen netizen sih, dia ngomong berarti Dajjal ini cucunya Adam. Iya. Terus gimana rasanya jadi orang tua Dajjal mengetahui anaknya jadi Dajjal? Ya nggak harus sih. Orang tua Netanyahu juga nggak tahu anaknya sebi itu gitu kan ya, sebibi itu. Nah, tapi kayak maksudnya sedih nggak sih Ustadz bayangin ngelahirin Dajjal? Iya sih. Gue ngerti Fer, makanya gue nangis. Sedih banget aja. Punya anak Dajjal. Di hari kiamat kan anak lu siapa? Dajjal. Tapi apakah orang tuanya Dajjal dapat pahala gede karena Ya sebenarnya semua itu kan adalah fitnah yang Allah juga sudah siapkan untuk kita Iya. Ya tapi bisa jadi kalau orang tuanya nggak ngerti apa-apa kan. Iya. Kan aku pernah cerita tentang hadis kan, tentang ada orang tua yang disinyalir bahwa anaknya adalah anak Dajjal kan. Iya. Ternyata kan bukan kan pada saat itu kan. Jadi gitu. Walaupun orang tuanya juga udah kayak khawatir banget anaknya Dajjal gitu maksudnya. ini Dajjal ini lahir tahun berapa? Nah itu kita nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Tapi yang kita bilang yang pas kita bahas timelinenya itu kan tahun 600-an kan, ketika Rasul masih hidup. Jadi dia tuh ada masa Nih. kecilnya. Bisa jadi ya. Ada. Oh. Ditunggu escape ke Korea. Dikirim beneran lagi. Sedih banget jadi orang tua Dajjal. Baru episode ini loh koi nangis. Padahal dia nanya asal tapi gue ngerti loh rasanya. Iya. Iya kan? Iya. Fer, beneran loh. Enggak, maksudnya aku soalnya Comfort, Fer. enggak, soalnya aku tuh baru tahu kalau Dajjal itu punya papa mama, Iya. punya nenek, punya kayak ya udah dia keluarga Bukan yang keluarga. diterjunin dari langit. Bung. Jadi Kemarin aku mikirnya gitu. Kemarin lu gak dengerin orang ngomong itu kemarin. Mr. Bean. Enggak, kalau misalnya Oh iya benar. Oke, kita angkat telepon netizen. Orang Nabi Kita Isa angkat aja telepon netizen. dilahirin. Nabi Isa kan turunnya pakai malaikat kan. Iya, tapi dilahirin dia kan dari ibu. Iya, dilahirin. Cuma Oke, nggak pakai kita bapak. telepon. Yang Dajjal netizen. kasihan. Oke, Mari kita yuk telepon netizen. lanjut. Hore. Aduh, capek ya hari ini ya. Iya. Capek. Seru sih tapi. Baru ini gue nangis on air gitu. Tapi sesajen itu bisa dibaca di hadis kah? Enggak, itu keyakinan mereka. Oh itu keyakinan. Mereka. Oh terus Ustadz kok tahu itu? Karena mereka ngomong. Hai, assalamualaikum. 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 Aduh, suaranya kecil lagi. Kok laki-laki mulu sih dari kemarin? Siapa namanya? Saya Andi Ustaz. Andi. Dari mana? Iya. Dari Blora, Jawa Tengah. Oh, Blora. Blora. Piye kabarnya Mas? Jawa Tengah iki Jawa. ya? Alhamdulillah, saya. Saya. Alhamdulillah. Puasanya piye Mas? Lancar Ustaz. Alhamdulillah. Mas, passwordnya Monggo. apa? Passwordnya apa? Passwordnya Passwordnya opo? Passwordnya
Escape. Yuk. Dalam. Oke. Dalam. Boleh. Raiso ya Mas. Raiso ya wes. Yes, monggo Mas. Piye Mas, piye? Iya Ustaz, tentang Ya'juj Ma'juj Ustaz. Boleh, oke. Ya. Di surat Al-Kahfi itu kan dijelaskan bahwa Raja Zulkarnain melakukan perjalanan hingga ke ujung dunia, kemudian bertemu dengan Ya'juj Ma'juj di lembah di antara gunung itu Ustaz ya. Iya. Kemudian masyarakat yang berdampingan dengan Ya'juj Ma'juj meminta Raja Zulkarnain untuk menutup jalan itu karena Ya'juj Ma'juj ini suka membuat kerusakan. Iya. Artinya Ya'juj Ma'juj ini kan berupa makhluk manusia bagus, yang beringas gitu Ustaz ya. Nah, dan waktu itu bukan di dalam gua atau bukan hal gaib, artinya ada, benar-benar ada. Gitu. Bagus. Nah, kalau memang ada dan bukan hal gaib, sekarang ada di mana? Oke, bagus. Karena kan juga diceritakan kan dia beranak pinak sampai banyak, saya nggak mungkin kan sekarang tidak diketahui, padahal pulau-pulau dan semuanya kan sudah terjelajahi semua yang leras. Nah, kemudian namun menurut saya ini akan make sense ketika menggunakan teori flat earth. Flat earth, oke. Karena di flat earth kan berasumsi bahwa benua-benua yang ada kita ini kan dikelilingi oleh tembok-tembok es yang tinggi, Antartika itu. Iya. Dan bahkan ada penjelajah dari Amerika yang bernama Richard A. Burt yang katanya menang Nobel itu pernah menembus Antartika itu dan menemukan benua-benua sebesar Amerika yang belum pernah terjelajahi. Nah, sehingga mungkin saja Ya'juj Ma'juj itu ada di sana dan beranak pinak di sana. Yang kemudian di hari akhir kan diceritakan bahwa mereka akan membanjiri bumi seperti air bah yang datang dari tempat-tempat yang tinggi. Betul. Oke. Baik. Oke. First thing first. Ini sudah kita bahas di Learning by Fasting. Marketing. Gila, banyak banget gue marketing hari ini. Iya, jadi ini udah kita bahas dan kita bahas lengkap banget ya. Itu first thing first. Yang kedua adalah sebenarnya teori flat earth tadi bertentangan juga dengan yang sudah disampaikan sama Mas Andi tadi, bahwasanya hampir semua daratan di dunia itu sudah tereksplorasi sebenarnya. Artinya kalau misalnya ada tadi tembok yang tidak bisa ditembus ataupun apa, itu sangat kecil sekali kemungkinannya. Tapi ada semacam pembahasan ada pada para ulama. Pertama adalah bisa jadi mereka di bawah tanah, bisa jadi. Nah, itu ada pembahasan, walaupun tadi balik lagi ya, kalau di bawah tanah ya bagian mana, karena kan juga harusnya sudah bisa dideteksi kan. Ataupun ya sebenarnya ada teori yang lain, sebenarnya Ya'juj Ma'juj itu adalah kita sendiri ini. Gitu maksudnya. Gitu. Jadi kita sendiri ini sebenarnya sudah jadi Ya'juj dan Ma'juj sebenarnya. Itu ada teori yang demikian juga. Ada yang juga bilang bahwasanya mereka dari teori yang paling klasik yang paling mudah dibantah ya. Mereka cuma tertutup di balik tembok di satu gunung. Yang ini tentu saja agak sulit diterima juga ya. Artinya ya itu masih banyak kemungkinan, tapi yang jelas kalau dari segi hadis pasti itu akan terjadi sih. Ya'juj Ma'juj itu yang kepalanya keras tuh ya. Itu batu. Mukanya kayak tameng. Mukanya kayak tameng maksud lu ya. Oke. Jadi gini, aku perlu ngelurusin tadi, Zulkarnain itu pergi pertama ke sebelah timur, lalu ke sebelah barat, lalu ke tengah-tengah. Jadi ke tengah-tengah itu adalah wilayah tengah, disitulah Ya'juj Ma'juj ada. Makanya salah satu perkiranya Ya'juj dan Ma'juj itu di mana? Itu ada di Darial George kan, di daerah sekarang di daerah apa namanya? Darial George itu di Kaukasus. Pegunungan Kaukasus. Jadi tepatnya kalau nggak salah di Azerbaijan atau di mana itu lupa. Gitu. Di sekitar situ. Jadi gitu Mas Andi. Jadi kalau untuk flat earth ya, kalau aku sih masih melihat gini, aku baru percaya flat earth kalau sudah ada memang benar-benar foto satelit dari atas selalu bilang bumi ini datar. Tapi sebelum ada foto itu, aku tetap berpegang pada foto yang sudah ada, yaitu adalah dari NASA ataupun dari lembaga-lembaga antariksa yang lain. Karena yang problem di flat earth menurutku adalah mereka mengkritik tapi nggak ngasih argumen gitu maksudnya, cuma teori konspirasi aja. Nah bagiku teori konspirasi nggak cukup untuk mengalahkan sebuah bukti otentik. Dan dengan segala hormat Mas Andi, sudah cukup banyak teori-teori yang ingin membuktikan flat earth
Tapi justru malah membuktikan kalau bumi itu bulat. Iya, dan tadi yang peraih Nobel aku belum pernah dapat sih tentang ada yang peraih Nobel seperti itu. Saya juga bahkan yang terakhir ada itu adalah ketika mereka ngetes flat earth ya. Mereka ngetes dengan cahaya. Dengan cahaya lurus. Nah, dengan cahaya lurus ternyata dapatnya malah benar bumi itu bulat. Malah nunjukin kalau perhitungan selama ini benar bumi bulatnya. Dan by the way, anyway, gitu kan ya. Itu ternyata keliling bumi itu sudah dihitung semenjak zamannya Pythagoras loh. Jadi keliling bumi, dan ilmuwan-ilmuwan muslim juga menghitung tentang keliling bumi setelah ditemukannya algoritma oleh Al-Khawarizmi gitu. Jadi maksudnya orang muslim lebih familiar dengan teori bumi itu bulat daripada bumi itu datar. Mantap. Sedikit gak? Oh tentu boleh. Oke lah, kalau bumi itu bulat, kita pakai teori itu ya. Iya. Maka konsekuensinya ada satu titik lokasi di bumi itu kita bisa menghadap sholat kemanapun, ke utara, timur, yaitu di bawah seberang dari Ka'bah. Iya. Iya kan, betul ya? Betul. Nah, kemudian konsekuensi kedua, jika bumi itu bulat, sejatinya kita tidak akan bisa menghadap kiblat secara lurus karena karena ada lengkungan bumi itu, sehingga akan menghadap ke atas atau Iya. Nah, kalau itu kita bisa bahas tentang, jadi gini, pertama benar, contoh yang misalnya kayak di Indonesia ya, kita mau hadap ke daerah barat ataupun ngadep sebelahnya itu sebenarnya sama-sama ngadep kiblat sih sebenarnya. Cuma kita pilih yang paling dekat. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti boleh dicari tentang efek Coriolis. Nah, efek Coriolis itu ada tentang perputaran bumi, lalu terus kemudian tentang kelengkungan bumi itu tetap bisa lurus sebenarnya. Jadi artinya kalau hamparan yang dimaksud di dalam Al-Qur'an adalah kita ngelihatnya terhampar, lurus sebenarnya. Cuman bentuknya terhampar itu tidak mesti flat, tapi bisa jadi juga bulat. Jadi tetap bisa lurus sih sebenarnya. Iya. Dan artinya ya itu tidak ngaruh juga dengan ibadah sih. Artinya gini, kita perlu menjelaskan juga, bukan berarti ketika kita ada yang meyakini flat earth misalnya jadi ibadahnya jadi nggak sah, atau ada yang meyakini bumi itu bulat bukan berarti tidak sah. Karena sholat sudah dilakukan oleh orang-orang zaman dulu sebelum pembahasan flat earth atau tidak, dan tetap sah juga sholatnya. Jadi tidak dikatakan kalau misalnya tidak flat earth berarti sholatnya nggak sah gitu sih. Iya, begitu. Oke, terima kasih. Makasih Mas Andi. Makasih, Mas. Semoga puasanya lancar. Amin. Oke. Ya ini kayaknya yang tadi yang terbuat dari batu tadi ya. Itu aku baca itu ada yang baca dari situ. Oke, terus. Tapi kemarin tuh ada yang bagus adalah mungkin nggak kalau Yajuj Majuj itu AI, karena kan di kisahnya kan ketika mereka turun mereka akan menghabiskan air untuk diminum. Betul. AI sekarang tuh kan masalahnya kan itu kan mereka tuh butuh banyak air untuk mendinginkan mesinnya itu kan. AI itu makan banyak sekali. Jadi ini kalau lu sekarang beli komputer ya, memori sekarang mahal banget. Karena kenapa? Dipakai untuk AI semua. Dan yang kedua, pendinginan itu juga mahal banget sekarang. Karena itulah misalnya sempat dipikir Elon Musk Cina mau bikin CPU prosesornya ditaruh di luar angkasa. Biar dingin. Atau misalnya di tempat-tempat dingin kayak Antartika dan segala macam, Arktik atau Antartika. Nah, itu bisa jadi juga. Tapi tadi balik lagi, kalau pendapat paling banyak tetap mengatakan anak Adam. Ya, dan Majuj adalah anak Adam, artinya manusia. Entah kalau sebenarnya ada yang lain. Wallahualam bishawab. Tapi ditulis di hadis maksudnya anak Adam. Anak Adam. Ya udah, berarti konklusinya semua manusia, tapi kayaknya AI ini bakal jadi alat pivotal, alat penting. Kemungkinan itu jadi tools mereka besar. Serem banget ya. Karena secara bentuk manusia. Karena hari ini Hari Sarung Nasional. Bisa sarungnya bisa dibeli di sarung. Oh iya, sarung Indonesia.co.id. Sarung Indonesia.co.id. Kalau kita mau samaan ini punyaku yang signature. Punyaku nggak signature. Lu belum dibuka tuh itunya tuh. Oh iya belum. Biar kerasa baru terus. Punyaku yang signature. Ada yang signature masterpiece. Kita ada announcement juga, Fer. Ya. Akhirnya merchandise kita udah bisa dibeli. Oh ya? Oh ya? Udah bisa. Tapi itu juga bisa. Tapi PO ya masih sekarang ya? Oh masih PO? Nggak tahu. Iya masih PO ternyata. Masih PO. Nih, kalau kartunya juga udah bisa. Oh itu dulu. Coba baca apa dulu? Truth will not stay buried for long, forever it will always return. Nabi Isa masuknya. Iya, Yesus. Iya, benar. Second coming. Second coming. Ini juga Zom
Udah siap di mana e-commerce namanya apa? Ada yang bilang Uncle Sam tuh Samiri. Anjay. Dah, apa lagi? Itu apa sih? Sawit. Raymond sholat. Enggak. Oh, ini nih. Udah lumayan final nih. Oh, akhirnya. Ini printingnya udah oke. Finally. Mana nih? Kapan kita mau gantian baju? Oh, jadi mau tuker-tukeran? Iya. Terus yuk. dalamnya nih. Kapan yuk? Gue pakai apa ya? Gue pakai itu aja gue. Gue pakai yang punyanya Ray. Ya udah kita tukeran, Fer. Sholat. Jaket ini mengingatkan kalian pada sholat. Bisa jadi sejadah. Kita kasih ke misalnya telat sholat Jumat terus di belakang outdoor pakai ini. Nah, kita kirim ke itu kali ya. Langsung bisa sholat. Wih. Kirim ke. Sengaja, sabar aku mau jelasin dulu. Kita sengaja bikin kayak gini karena kalau ditutup kayak gini, ininya kan jadi bersih. Wih. Namanya tempat sujudnya. Tempat sujudnya. Sajadahnya bersih. Soalnya kalau yang desain lain, misalnya kalau di sini sajadahnya ini kan kena keringet belakang. Iya benar. Ini sengaja diginiin. Iya. Desain. Kirim ke timnya BOP biar ingat sholat. Enggak. Bagus. Loh, apa? Aku salah apa? Bagus. Bener. Semuanya tuh harus mengingatkan sholat. Iya bener, apalagi sesama muslim ya. Tentaranya semua dikasih. Tapi tadi ada yang komen itu kartu tarot katanya. Bukan. Oh iya. Bukan. Ini tuh adalah kartu untuk mengingatkan kita kepada hari keimanan kita. Iya. Cara pakainya ya. Kepada Tuhan. Nih Stephen Chow nih. Ya. God of Gambler nih, Stephen Chow nih. Bagi dulu. Oke. Nih cara pakainya ya. Pertama adalah kita padahal salah. Terus gini. Yang bisa nggak diedit gitu. Ini seru nih. Jadi kalian nggak bisa ngeliat nih. Bisa nggak diedit? Jadi ini kayak gini ya, coba di close up. Jadi misalnya kayak gini, ini adalah semacam kayak kartu untuk bermain supaya kita berkomunikasi satu sama lain. Misalnya contoh ada yang nyabut misalnya kapan terakhir kali kamu merasa benar-benar hidup dan menikmatinya. Terus kemudian dibaca, di-sharingkan. Nah, setelah dia sharing, dia menunjuk orang lain untuk sharing hal yang sama. Jadi ini semacam untuk kayak membantu kita untuk berkomunikasi sih. Iya, memperdalam pertanyaannya untuk memperdalam keimanan. Betul. Jadi kalau misalnya kita punya ini, kita tuh jadi kayak punya alasan untuk ngobrol dan juga bisa ada sesuatu nih. Apa nih? Jelek banget sulapnya, jelek banget gue ngeliat. Jelek banget. Oke, kalian bisa cek nanti semua link kita bakal taruh di deskripsi. Gila, terima kasih banyak. Kita udah sampai 40.000 pertama kali seumur hidup. Makasih kita banget. 40.000 kita yang pertama. Bro. Yoi. 40 lagi. Kenapa 40 itu kan 80 bagi 2. Satu generasi itu habis matangnya 40 tahun. Maka 2 generasi perlu untuk ganti satu peradaban. Makanya kan 80 tahun siklus kan. Nah ini cocok lagi. Itulah kenapa di dalam Islam 40 itu penting. Oh 40 penting. Iya, 40 tahun itu penting. Contoh seperti aku di umur yang sudah mulai menginjak kepala orang ini. Iya. Ya, kita taruh linknya di bawah. 3K tadi. Jadi kita banyak promosi nih. Pertama merch. Oh by the way merch ini limited ya. Jadi kalau misalnya ada yang PO terus nggak masuk, mohon maaf karena kita stok di awal dikit dan bakal keluarin per batch. Kita taruh juga link kartunya di bawah. Kita taruh ada di pin comment description juga. Sama Makassar juga kita taruh di bawah. Iya. Kocak banget nih orangnya. Out Koi, out Felix gitu kan ya. Enggak, kocak ada yang marah. Kok ketawanya biasa aja. Kasihan Feral yang lagi belajar. Minimal lu kalau belain orang tahu namanya dulu. Tolong. Feral emang dikira dia Feral sih Bramasta. Apa Cinta Fitri? Iya. Oh iya benar Feral. Oke. Tapi yang Oke, gue mau nutup nih. Sesajen itu sih, aku pernah sesajen. Oke, jadi intinya gini. Sesajen Dajjal. Gue bukan sesajen, tapi premonition. Sama kayak kiamat, pas nanti Palestina bebas. Iya, itu sesajen tuh maksudnya kayak gitu, premonition. Jadi contoh kayak gini loh, Dajjal turun. Kalau misalnya Islam mau bersatu, sesajennya adalah persatuan. Kalau Islam mau bangkit, sesajen adalah persatuan. Kita nggak boleh ego, gitu. Kita harus berilmu supaya Indonesia bisa maju. Maka rakyat harus berilmu, bukan hanya kenyang, gitu loh. Yang sapi merah tadi? Nah, itu sesajennya mereka.
persembahan mereka. Iya, Ada beda. di, maksudnya baca di mana? Ada di keyakinannya mereka. Oh, Tempatnya tuh udah mereka siapin. siapin tuh. Aku kira di Al-Quran. Dan sudah pernah Enggak. disembelih kan ya kalau nggak salah ya. Udah pernah. Warna merah beneran. Enggak, ada nih sapi merah itu kan gue lupa daerah kalau nggak salah tuh mereka tuh ngambil dari California kalau nggak salah nih ya. Nah, Gue lupa. Karena sapi-sapi di sana warna merah kan. Iya. Ya itu pokoknya harus numbalinnya sapi berwarna merah, Red betina. Wow. Udah Red calf. pokoknya. Ya. Keren. Separah-parahnya. Red calf. Calf tuh sapi betina kan? Iya kayaknya. Separah-parahnya perang dunia 3, yang penting MBG tetap jalan. Iya. Sampaikanlah. Sampaikanlah walaupun 1 tray. Oh iya, aku mau nanya, untuk kalau misalnya perang dunia terjadi saling rudal-rudalan, kita di Indonesia kena nggak ya? Nah, itu ada yang bahas sih. Indonesia termasuk negara yang paling aman kalau terjadi perang dunia. Tapi secara geografi. Geografi. Tapi by the way anyway, sebenarnya nggak ada yang aman. Contoh ya, Indonesia tuh hampir semua minyaknya impor. Nah, sekarang aja ketika Teluk Hormuz tuh ditutup, Selat Hormuz tuh ditutup, itu udah pengaruh ke harga minyak. Iya. Nih kemarin ada pengamat yang ngomong, kalau ini sampai seminggu aja, ini apa namanya? Perang blokadenya jadi serang, itu naikin harga minyak sama harga emas. Iya. Iya. Dan baru seminggu loh. Dan aku pengen bilang satu pepatah kuno, Plato. Apa? War is all about money. Setiap perang itu akan ada muncul orang-orang kaya baru. Nah, itulah orang-orang Yahudi yang mereka nyimpen semuanya kayak emas, surat perjanjian, pembelian yang ketika harga-harga turun dan segala macam itu udah mereka praktekkan ketika Napoleon ada. Napoleonic Wars. Dan sekarang mereka bakal praktekin lagi. Plato. Ada pepatah lagi dari orang yang depan P. Hey, antek. Hey. Ada antek aseng. Karena udah di penghujung video, kita Oke, siap. Terima kasih banyak semuanya. Kita bakal ketemu lagi minggu depan di live stream dan bye-bye. Gila 40.000.